Nah, tentunya pada kesempatan ini sesuai tema yang sudah kita sebar di flyer, bahwasanya seorang Ade Putri itu adalah culinary storyteller. Nah, pasti kita juga bertanya-tanya, seberapa penting nih kira-kira storytelling ini untuk sebuah produk atau promosi dari khususnya kuliner ya. Nah, mungkin langsung saja Mbak Ade, pada penasaran nih sepertinya teman-teman sekalian, seberapa penting sih kira-kira untuk storytelling ini untuk dunia kuliner dan bagaimana kira-kira trik and trick untuk melaksanakan atau membuat storytelling ini supaya lebih menarik dan orang-orang pun juga tidak terfokus kepada sebuah iklan yang sekarang lebih merebak kebanyakan di medsos ya. Oke, silakan Mbak Ade. Baik, mungkin saya mulai dari storytelling itu sendiri ya. Jadi bukan storytelling di dunia kuliner aja, karena menurut saya storytelling adalah cara yang sangat baik untuk memperkenalkan segalanya. Mungkin saya bisa mulai kayak kenapa sih saya memilih untuk storytelling gitu. Saya suka makan. Saya yakin semua di sini suka makan. Kita penikmat makanan. Tapi apakah kalau kita cuma makan terus kita bilang sama orang, oh ya enak beli di warung sebelah. Apakah semudah itu buat orang tertarik? Mungkin iya sih, kalau orangnya ada di sebelah kita, dia lihat bentuk makanannya, wah kayaknya ini enak banget. Terus dia makan, enak, kenyang, lupa. Apa yang bisa diterusin dari situ? Tidak ada. Ketika saya memutuskan untuk menceritakan makanan ini dalam bentuk storytelling, yang saya ceritakan bukan cuma makanannya itu rasanya gurih dan pedas. Atau bahkan yang lebih sederhana, orang suka bilang, wah enak banget, enak. Kita tidak sesederhana itu. Saya ceritakan lagi bahwa makanan ini dibuat dari bahan-bahan yang dibeli di pasar tradisional di sekitar. Yang jual ibu-ibu yang sudah dari mungkin 70 tahun lalu turun-temurun berdagang di tempat yang sama. Kemudian resepnya ini sendiri sudah turun-temurun juga dibawa dari pulau lain. Ini ada sesuatu yang menarik, sehingga ketika orang lain makan, dia ingat ceritanya, dia menikmati makanannya, dia akan ingat. Dia akan terus meneruskan cerita itu atau kembali ke tempat itu untuk kembali makan. Berarti kita punya dapat efek apa? Orangnya puas, tapi mereka kembali. Yang kita harapkan juga ketika kita menjual sebuah produk kan demikian. Kita tidak mau orang hanya datang sekali, kemudian udah lupa. Dapat cuannya sekali. Oke, jadi yang mau saya sampaikan juga bahwa ini storytelling ini sesuatu yang akan mudah dipahami. Sesuatu yang membuat orang merasa kenal, merasa terpanggil, sehingga mudah untuk ingat. Gambaran mudahnya saja, ada kalau kita zaman sekolah dulu, ada yang suka matematika, ada yang suka hafalan, pelajaran sejarah gitu misalnya. Saya nggak pernah suka pelajaran sejarah, karena menurut saya didikte. Sampai suatu saat, ketika saya sedang liburan, saya justru buka-buka buku pelajaran sekolah dan saya lihat buku sejarah. Ketika kita membaca itu sebagai sebuah storytelling, kita jadi ingat. Sama seperti dulu sebelum tidur misalnya, ibu menceritakan dongeng. Kenapa kita jadi masuk? Karena kita menganggap itu cerita yang menarik. Kita bukan dibilang sama ibu bahwa dulu putri tidur, itu tidurnya ratusan tahun. Sampai datang pangeran, dicium, bangun, selesai. Gimana menariknya? Tapi ketika disambungkan bahwa dulu itu karena dia tertusuk jarum pintal sehingga tidur, ada hal-hal yang kayak, tahu kan hal itu tajam. Kita tuh merasa terpanggil, merasa kayak, oh iya ya, aduh ngeri. Terus kita terkait. Mungkin kayaknya panjang, tapi mau kemana sih arahnya? Sama, tentang bagaimana membuat orang jadi tertarik, ini mau ngomongin apa sih sebenarnya. Oke, kita kembali tentang produk makan. Saya boleh share screen, saya mau pasangin sebuah video. Saya nggak akan pasangin panjang, tapi ini akan ada video dari Vice. Sebentar ya, saya share ya. Oke. Belum bisa terbuka ya?
Belum, Mbak Ade, belum kebuka. Oke, saya terusin dulu deh. Gini aja deh, sambil saya menunggu ini, kita bisa lihat contohnya ketika kita melihat iklan yang langsung to the point bahwa di sini banyak nyamuk, aduh gatal-gatal, oke langsung beli aja mereknya A. Pasti kita beli, karena memang kebutuhannya di rumah banyak nyamuk. Tapi kemungkinan besar, kalau itu kita nonton di TV, kita langsung ganti channel. Kalau kita nonton YouTube, langsung kita skip. Tapi perhatikan nggak, ada banyak iklan yang kadang-kadang kita secara tidak sadar, kita ikutin terus. Wah ini menarik nih, apa ceritanya? Misalnya, cerita tentang keluarga yang bangun pagi-pagi, terus kayak kelihatan ada konfliknya. Tunggu, ini sebenarnya iklan atau sinetron? Tapi kok menarik ya, diterusin. Oh, abis itu bapaknya pulang, kok mukanya sedih. Mulai tertarik nih. Kita perpanjang yang tadinya mau nonton video masak, jadi nonton iklan. Kenapa? Karena itu storytelling. Karena dia sedang mencoba untuk menyampaikan sesuatu. Nah, bagaimana promosi dengan teknik storytelling? Kita pertama harus tahu dulu manfaatnya. Seperti yang saya ceritakan barusan. Manfaatnya adalah menarik orang, menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik proses memasak misalnya. Kita boleh ambil satu contoh. Saya boleh tembak salah satu peserta ya di sini ya untuk langsung saya tanya saja produknya apa. Iya, jadi boleh, silakan, bantu untuk menceritakan. Benar Oke, ini sekali. karena di sini ada yang terlihat ada gambar makanan nih. Nadia Darmawan. Oke, silakan unmute dulu. Mungkin Rifki bisa dibantu. Halo. Halo Nadia. Halo. Oke. Ya, halo. Maaf tadi saya jadi ini nih gara-gara penasaran gambarnya makanan. Iya, aku lagi. Oke. Nadia makanannya apa nih? Makanannya yang itu spesial adalah nasi peda pelangi. Oke. Nasi peda pelangi itu awal mulanya adalah resep ibu aku yang sering dimasak di rumah. Kalau lagi duit kantong pas-pasan pasti masaknya ikan peda. Terus dikreasikan pakai tumis jagung. Terus dia tuh selalu jadi makanan favorit kalau teman-teman aku ke rumah. Nah, terus waktu aku awal-awal nikah nggak bisa masak, itu ada sisa peda pelangi aku suwirin, terus aku masakin telur ceplok setengah mateng, terus aku kasihlah ke suamiku nasi, telur ceplok setengah mateng, sama si ikan suwir peda pakai irisan jagung itu tadi, Mbak De. Ya udah, ternyata pas dicobain kok kayaknya perpaduannya lumayan pas nih. Ya udah jadilah itu produk nasi peda pelangi. Oke. Apakah yang barusan Nadia sampaikan itu berupa storytelling? Iya. Jadi, yang Nadia ceritakan itu, benar ya teman-teman tadi mendengarkan terus kayak, oh iya, pertama kebayang makanannya. Tapi selain itu, yang kita bayangkan adalah, oh ini resep ibu. Biasanya sih, resep ibu itu kemungkinan salahnya 0,05%. Misalnya itu adalah makanan yang nyaman. Ketika kita ceritakan ini, orang juga misalnya di rumahnya juga nggak pernah masak peda pelangi, tapi pasti tetap teringat misalnya apa? Masakan ibu. Yang kita jadi kangen apa? Masakan rumah. Hal itu yang bisa ditarik. Bagaimana cara membuat storytelling itu awalnya adalah dengan cara membuat engagement, membuat orang merasa teringat sesuatu yang memang lekat dengan kehidupannya sehari-hari. Oke, berarti saya akan mulai membangun cerita dari sisi yang Nadia tadi ya. Thank you. Nah, yang bisa diangkat dari apa tadi? Bahwa itu adalah resep rumahan. Di mana sih biasanya belinya bahan-bahannya? Itu juga bisa ditarik lagi nih, kalau mau ceritanya lebih panjang. Apa yang dulu Nadia sering dapatkan dan sebenarnya masakannya, tapi yang nggak pernah lupa adalah si nasi peda pelangi itu. Biarpun buat sebagian orang, kayaknya bentuknya biasa aja deh. Nasi peda pakai telur sama jagung. Tapi kalau misalnya kita mau ceritain lagi, iya ibunya itu dulu selalu memasaknya
ketika kita sudah mau pulang sekolah. Ada hal-hal yang membuat kita jadi teringat karena membawa nilai sentimental. Jangan lupa pas pulang itu juga ibu selalu menyediakan es teh manis untuk menemani makan nasi dengan sambal peda tadi. Terus ceritanya tadi ditarik lagi dari tentang romantisme hubungan ibu dan anak menjadi hubungan dengan dia dan suaminya. Ketidakbisaan dia untuk masak, tapi sekarang dia masih bisa punya masakan dari ibu, tapi karena dia bisa bikin telur tadi, telur ceplok setengah matang. Jadilah sesuatu yang menarik sehingga menjadi bisnis baru. Bukankah hal ini bisa jadi poin baru? Oke, sekarang saya tarik lagi. Bolehkah saya panggil Ibu Rushina Bellinger? Boleh, selamat sore semua. Saya di Bali. Saya sebenarnya bukan tukang masak. Saya ketemu adik di salah satu warung di Iseles di Bali Utara. Tapi saya bantu petani garam di sana. Jadi ada 23 petani garam yang buat garam secara tradisional, tapi mereka ini kehidupannya itu ya sangat minim karena mereka tidak dapat uang banyak dari penjualan garam dan kalau musim hujan kan tidak bisa jual produk. Jadi saya karena tinggal di Desa Ubud agak jauh dari Les dan saya bolak-balik, saya beli garam dari mereka, terus saya jual ke restoran di Ubud dengan harga 2 kali lipat dengan transparansi supaya restoran itu tahu bahwa itu saya doublekan harga, jadi nanti semua profitnya ke petani. Jadi setiap 7 bulan ada hari raya namanya Galungan, di mana mereka perlu uang untuk bikin sajen. Itu saya bagi-bagi profitnya. Nah, ini sebenarnya kalau saya mau menarik perhatian restoran atau ada juga kita jual kiloan dan juga paket kecil supaya orang tertarik untuk belinya, itu pakai ini unsur membantu orang. Jadi mereka tahu bahwa walaupun mungkin lebih mahal dari produk lain, tapi sebenarnya tidak, jauh lebih murah dari produk garam yang lain. Mereka ingat, oh ini saya bantu orang, bisa lihat ada websitenya, jadi mereka bisa lihat kehidupan mereka sehari-hari dan juga kenal sama saya. Oke. Ini menarik sekali. Jadi sebenarnya tadi saya mau tanya Bu Rushina karena saya ketemu Bu Rushina itu betul di sebuah daerah di Desa Les. Desa Les ini di Bali Utara termasuk salah satu tempat yang menceritakan banyak hal. Ibu Rushina baru cerita soal itu tadi, garam. Sementara ketika saya datang ke sana, jadi mereka punya slogan less is more. Nah, karena namanya Desa Les gitu. Less is more itu ketika kita datang ke sana, kita melihat memang ada petani garam, kemudian juga tinggal di pinggir laut, tapi tidak jauh dari situ ada gunung. Kemudian kita bisa menikmati pengalaman berupa makan di desa itu yang dapurnya usianya sudah ratusan tahun, dapur tua. Kita bisa melihat bagaimana pembuatan arak berbagai usia, berbagai kualitas, dikasih lihat gimana mereka membuat gula aren, gimana mereka mengolah segala sesuatunya dengan cerita. Kita menonton mereka masak. Mereka menceritakan, kenapa sih harus pakai tungku? Ini adalah Bali Mule. Bali Mule adalah salah satu orang Bali tertua di pulau itu gitu. Ketika akhirnya makanannya keluar, disajikan, pengalaman apa yang saya dapat? Luar biasa kaya. Memang makanannya nikmat, suasananya bagus. Dikemas juga dengan cerita yang tidak dikarang. Jadi ada beberapa konsep yang bisa juga saya bagikan dari tadi apa yang diceritakan Ibu Rushina dan apa pengalaman saya. Satu, cerita ini tidak bisa dikarang-karang. Tapi cerita yang dibuat oleh Ibu Rushina itu dibuat. Karena mungkin garamnya tidak banyak yang bisa diceritakan, yang dibuat adalah cerita bahwa ketika Anda membeli produk ini, Anda membantu sesuatu. Sehingga orang merasa tidak perlu membanding-bandingkan
harga garam yang ini yang misalnya dijual Bu Rusina harganya let's say 2 kali lipat dibanding di supermarket, bahkan supermarket yang pakai AC. Kenapa? Karena di sini ada value-nya sendiri. Ini lagi-lagi bisa jadi poin yang buat saya teman-teman bisa jadikan suatu masukan gitu. Oke, Mbak Ade, ini aku menarik nih, sampai saking menariknya mendengarkan, aku juga terpana mendengarkan tadi dari beberapa pendapat dari teman-teman yang sudah bisa menceritakan storytelling-nya dia. Nah, satu hal yang aku bikin penasaran, itu kan bisa dikatakan adalah sebuah proses kenapa dia bisa untuk membuat sebuah produk. Nah, sedangkan proses itu ada sesuatu hal yang biasa saja, atau bisa dikatakan sesuatu hal yang niat di dalam hati untuk bekerja sosial. Nah, ada juga sejarah. Nah, bagaimana keterkaitan antara storytelling ini dengan sebuah sejarah? Nah, kalau saya bisa dikatakan kalau Mbak Nadia tadi itu adalah sebuah proses cerita di rumah gitu kan. Nah, apakah itu bisa dikatakan sebuah sejarah juga untuk diangkat bisa menjadi storytelling untuk bisa mempromosikan sebuah produk yang ingin kita promosikan? Gimana kira-kira Mbak? Sorry, kenapa barusan? Ya, jadi kan tadi sudah bercerita Mbak Nadia, kenapa dia bisa menciptakan sebuah produk, itu adalah sebuah proses yang terjadi di rumahnya. Ya. Nah, keterkaitan antara storytelling ini dengan sejarah bagaimana? Sedangkan sejarah sebagian besar orang, kalau saya lihat nih, ada juga mengangkat sebuah produk, itu berdasarkan dari sejarah. Nah, kalau dia bercerita tentang sejarah itu, apakah itu bisa dikatakan juga sebuah storytelling kah? Atau bagaimana? Apakah sejarah storytelling-nya itu berupa dari sejarah itu yang bisa dikatakan storytelling, atau proses dia mengangkat dari sejarah itu ke sebuah produk? Oke. Bisa dua-duanya. Bisa. Jadi memang, let's say gini, kita tahu bahwa nih teman-teman UKM atau ya siapapun, bisa jadi justru baru bikin sendiri resepnya. Bukan resep-resep tradisional. Jadi jangan sampai berpikir bahwa storytelling hanya bisa dilakukan untuk makanan-makanan tradisional yang menyimpan sejarah di belakangnya. Ya. Bagaimana kalau misalnya usahanya jualan boba? Bagaimana kalau misalnya jualannya es kepal Milo? Ada nggak sejarahnya? Bisa jadi ada. Bisa jadi buat sebagian orang tidak menarik. Tapi tetap ada storytelling-nya. Karena, kita ngambil makanan yang modern deh ya. Storytelling dari boba tadi. Kan kalau misalnya dibuat, minuman boba ini sebenarnya mungkin baru terkenal kapan? 2 tahun terakhir? Tapi sekitar 20 tahun yang lalu sudah ada brand lain dari Korea yang sudah ada di Indonesia, tapi tidak memakai nama boba. Tapi orang sebenarnya sudah kenal. Kita bisa tarik lagi, kalau mau kayak main karang-karangannya, Indonesia punya loh semacam boba, biarpun ukurannya beda, cara menikmatinya lebih sebagai makanan manis hangat. Pernah tahu biji salak nggak? Ya, biji salak. Nah, dengar saya. Jadi kan kayak ini sebenarnya bisa ditarik. Tapi kalau nggak mau pun nggak apa-apa. Jangan memaksakan karena berpikir bahwa orang tuh Mbak Ade tuh tertariknya sama masakan tradisional Indonesia. Iya, tapi kan kita harus menentukan sendiri positioning brand-nya ini mau di mana. Nanti mau targetnya kemana. Kita tidak bisa hanya mengejar satu orang, karena misalnya kalau let's say jualan boba, saya akan berpikir untuk berkomunikasi dengan anak-anak di usia belasan tahun hingga let's say 30. Kita tetapkan di situ. Kita harus tahu minat mereka kemana, mau dibawa brandnya kemana. Memang kalau arahnya bukan Indonesia, nggak apa-apa. Kalau memang jadi Indonesia hanya sebagai pembuatnya, tapi kemudian brandnya arahnya bukan ke situ, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain ditarik-tarik, disamain sama si biji salak. Tapi kalau mau juga tetap menarik, misalnya gini, pernah makan biji salak nggak? Ini sekarang saya membuat versi modernnya, yang kalau misalnya digigit, pecah, ada cairannya, kenyal-kenyal, rasanya manis, sedikit membawa karamel misalnya. Padahal jualan boba ternyata. Semudah itu. Atau ada orang juga suka nganggapnya gini, kalau makanan pinggir jalan, emangnya ada storytelling-nya? Makanan jajan-jajan gitu. Teman-teman ada yang tahu seblak? Seblak tuh kayak sekarang semua orang makan seblak gitu ya di mana-mana. Seblak itu adalah makanan berkuah dari, sebenarnya itu dari apa ya? Dari kerupuk ya, kerupuk yang direbus. Kerupuk yang direbus. Semacam bakso gitu ya Mbak ya? Kuahnya itu ada gurihnya.
Kalau yang versi sekarang banyak mungkin hanya memakai bumbu instan. Padahal aslinya ada kencurnya segala. Jadi tidak sesederhana itu. Terus akhirnya dibuat ada yang pakai ceker, sosis, bakso. Ada storytellingnya nggak? Ada sebenarnya. Itu adalah merupakan makanan rural. Makanan di mana orang-orang zaman dulu di area Jawa Barat itu tidak memiliki biaya untuk membeli minyak goreng, untuk membeli beras, tapi kan kebutuhan akan karbohidrat itu tinggi. Sehingga kerupuk itu kan karbo juga. Mereka rebus. Dibuat bersama bumbu-bumbu yang ada menjadi kuah, karena di daerah Jawa Barat yang itu tuh ceritanya tempatnya dingin, jadi paling enak makan anget-anget. Jadilah seblak. Makanan yang kita pikir, cuma gitu aja. Hanya cemilan biasa ya. Padahal ada kisahnya. Nah sekarang gimana caranya mendapatkan cerita itu? Banyak hal kok, kalau misalnya sekarang mau gampang, semua orang tinggal Google. Tapi bisa nggak sih Google sekali langsung bikin storytelling? Ya enggak lah, kan kita harus tahu, ini apakah memang beritanya valid? Wah ini Amelia bilang, iya tahu pakai kencur, pasti rajin nih makan seblak. Kita harus mencari beritanya. Kemudian kalau misalnya ini yang masak kita sendiri ya, ini kita lagi ngomongin tentang mau menjual produk gitu. Misalnya masak orang di rumah, kita kan bisa tanya gitu, Ibu deh gitu, ini resepnya dari mana sih Bu? Kenapa dulu tuh nenek suka banget membuat selat Solo? Kenapa namanya selat Solo? Kok selat bukannya salad? Itu memang makanan yang dibawa dari Belanda, terus mengalami penyesuaian. Ada asimilasi budaya. Perubahan rasa, perubahan bumbu, itu terjadi. Terus ini nyarinya ke siapa? Apakah teman-teman UKM harus cari seorang culinary storyteller kayak saya buat menceritain makanannya? Tentu tidak. Bisa mulai dari diri sendiri gitu. Melihat tadi proses diceritakan bahwa kalau yang ini saya beli daging sapinya di tempat pemotongan hewan di dekat rumah. Sehingga dagingnya segar. Sapi-sapi yang digunakan, kalau misalnya sampai tahu nih sapinya dari mana, itu cerita lagi. Boleh ngomongin yang paling panjang kali ya, rendang. Ini saya di sini lihat ada teman saya Adela, ya, orang Minang juga. Ongki juga dari Minang. Ada orang Minang juga. Nah, ini pasti saya yakin di sini banyak. Oke. Ngomongin rendang gitu ya, ada satu brand punya Titi Raja Bintang. Saya tuh suka makan rendang. Saya yakin semua orang suka makan rendang. Tapi saya jadi tertarik gara-gara dikasih tahu. Nih suatu hari kakaknya Titi Rajo ini yang memang masak rendangnya, dia datang dan dia presentasi tentang bagaimana dia membuat rendang. Orang Minang itu punya pride. Mereka selalu bilang rendang yang paling enak itu dari tempat saya, bukan di Jakarta. Itu daging sapinya harus dari Minang, cabenya harus dari sana, entah segala macam bumbunya harus dari sana. Karena khas banget katanya. Saya percaya. Karena ini diceritain nih, saya tuh masih beli bumbu-bumbu itu di pasar. Tentunya saya nggak bisa ngambil dari tanaman apa yang ada di rumah. Karena saya satu hari itu memproduksi sekitar 100 sampai 130 kilo rendang. Nah, yang menarik adalah setiap hari dia pergi ke tempat jagalan, dia memilih sendiri daging sapinya, kemudian semua bumbu-bumbu segar juga dia pilih sendiri. Ini kan kita langsung denger nih, sebagai orang Jakarta yang suka makan rendang, ini kalau udah mereka pilih sendiri nih, ada sebuah, apa ya, ini pride. Gue harus pakai semua di sini, nggak bisa pakai cabai yang ada di Jawa Barat, cabai yang ada di Bali. Mereka akan tetap pakai itu. Terus apa yang membuat istimewa? Dia bilang, saya memilih kayu-kayu itu sendiri, kayu bakar. Saya memakai kayu rambutan, karena alasannya panasnya sekian, terus begitu mungkin tidak terlalu punya asap. Itu hal-hal kayak ini menarik banget kan. Diceritakan juga berapa jam dia mengolah. Kenapa harus pakai kayu bakar? Apa bedanya dengan masak dengan kompor? Sementara saya yakin juga teman-teman di Minang ada yang masak pakai kompor. Hasilnya banyak, apalagi sekarang itu Mbak. Betul, ketika kita mau ngejar produksi, biasanya langsung udahlah, pangkas aja, harusnya 8 jam, kalau kita bisa bikin 4 jam, kenapa enggak gitu. Tapi apa yang diceritakan ini membuat saya jadi tertarik. Bahkan sebelum saya membeli, saya sudah kembali cerita ke orang-orang, gila nih orang ini, dia bikin milih sendiri semuanya. Ada sesuatu yang
pride yang dikeluarkan, yang ditonjolkan itu menjadi storytelling yang buat saya luar biasa. Bayangin, saya belum nyobain, saya udah nyuruh orang beli. Ini kan menarik banget. Menarik. Mungkin saya cut dulu sebentar, Mbak. Itu kalau saya berprediksi itu adalah sebuah proses, mulai dari dia membeli bumbu dapur ke pasar sendiri, dia masak dengan tungku pakai kayu, tidak pakai kompor, dengan proses berapa lama jam gitu. Nah, itu kan proses dari penciptaan sebuah karyanya dia gitu. Nah, sekarang itu bisa dikatakan adalah storytelling. Nah, di satu sisi sebenarnya rendang itu adalah keturunan, misalnya resep keturunan dari orang tuanya, dan orang tuanya adalah keturunan raja, misal. Nah, dari dua sisi yang berbeda itu, lebih baik manakah kita mengangkat yang proses sejarahnya tadi, atau proses dia memang membeli ke pasar, bumbu sendiri, terus masak pakai kayu gitu. Nah, dari dua sisi itu kira-kira yang mana lebih bagus untuk kita angkat sebagai storytelling, Mbak? Oke. Masing-masing menurut saya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Boleh ngambil dari cara masaknya, boleh dari sejarah panjangnya. Tergantung. Karena setiap produk punya value yang berbeda-beda. Punya sejarah yang bisa diceritakan juga beda-beda. Kalau ngomong si rendang tadi jadi panjang banget. Sejarahnya, rendang sendiri terbagi dari entah berapa puluh. Setuju ya, pasti ternyata di Minang itu rendang itu bukan cuma rendang daging. Dagingnya aja ada daging cincang, ada rendang ayam, belakangan ini rendang telur. Rendang jengkol juga ada. Ya, makanya jadi kalau misalnya ngomongin rendang jadi banyak banget. Tapi kalau misalnya ditanya dari yang mana, saya bilang nggak semuanya harus dari sejarah gitu. Bisa dari, kalau tadi ingat Ibu Rucina bilang, yang diceritakan justru adalah karena garamnya nih, nggak tahu mau diceritain apaan. Masa mau cerita soal air lautnya kalau di Bali Utara lebih asin, atau prosesnya ada sesuatu yang mungkin bingung untuk dijelaskan apa. Tapi ketika Ibu Rusina ini memutuskan untuk, oke, saya kasih 2 kali lipat harganya, tapi kalian bisa menyumbang ke sini. Ada sebuah kebaikan yang ditawarkan, itu menjadi cerita lain. Tapi ditempelin, jualan lagi. Oke, mungkin kita akan sampai di sana dulu, Mbak. Ini sepertinya ada yang ingin bertanya secara langsung. Apakah sudah bisa kita berikan kesempatan? Boleh. Oke, ini ada pertanyaan secara langsung dari Mas Usman Elmanika. Mungkin Rifki bisa dibantu untuk unmute Mas Usmannya? Iya. Ya, selamat siang Mas Usman. Halo, selamat siang. Salam kenal. Oke, salam kenal juga. Silahkan, Mas. Mohon maaf tadi agak telat nyimaknya gitu kan. Kebetulan kami dari pelaku UMKM Craft Kabupaten Semarang. Ya. Nah, pengen ini dong dapat masukan, dapat advice kira-kira kalau menjual produk craft kayak itu yang storytellingnya semenarik tadi yang cerita tentang kuliner, tentang masakan, kira-kira isu apa aja yang kira-kira bisa diangkat segala macam agar orang tuh nanti bisa wah ini beda nih dengan yang lain, walaupun mungkin dari sisi bentuk, dari sisi bahan, dari sisi yang lain mungkin sama dengan produk yang lain gitu. Kurang lebih semacam itu, karena di tempat kami itu ada bahan baku kayak enceng gondok, terus bahan-bahan alam lain yang di tempat lain tuh sebetulnya nggak ada gitu loh. Kita sangat surplus bahan-bahan gitu. Cuma untuk ngangkat ini biar jadi sesuatu yang ini bener-bener khas dari Kabupaten Semarang, itu kita masih butuh banyak influence, butuh banyak belajar gitu, kurang lebih semacam itu. Oke. Jadi tadi produknya selain eceng gondok adalah? Dari limbah kayu, kemudian ada dari tempurung kelapa, kemudian ada juga yang pengolahan dari limbah-limbah plastik, segala macam gitu kan. Oke. Ya. Terima kasih Mas Usman. Jadi kalau misalnya bicara tentang limbah, sebenarnya ini justru menarik sekali. Yang bisa diangkat adalah bagaimana kota-kota besar lainnya banyak yang tidak terlalu fokus pada limbah. Bahkan masih menjadi masalah gitu. Tiba-tiba ini di Semarang, limbah ini bisa diolah jadi sesuatu. Itu menjadi sebuah cerita yang menarik. Kemudian bagaimana prosesnya, pengolahannya, dari hulu ke hilir. Jadi misalnya kita ngomongin kelapa gitu ya.
Kelapa itu misalnya yang dipakai buahnya, kemudian sisanya itu biasanya apa yang terjadi? Biasanya dibuang begitu aja, tapi akhirnya diputuskan untuk oke, kami mengambil batoknya dengan mengirimkannya menggunakan apa, lewat mana, kemudian diprosesnya bagaimana, sehingga nantinya bisa diolah lagi menjadi sesuatu yang baru, dijual menjadi sesuatu yang baru. Ini kisah perjalanan dari hulu ke hilir si kelapa ini menjadi wah banget. Orang juga bisa ditarik, misalnya produk kelapanya sendiri itu apa? Let's say santan, kue, kemudian ada minyak kelapa yang sudah laku. Jadi kita langsung ngomongin benda-benda yang orang kenal. Lantas ini yang biasanya diabaikan, batok kelapanya. Jadi apa nih sekarang? Apakah jadi arang? Kalau sudah sampai situ, baru mulai cerita. Kalau jadi arang, apa sih kelebihannya arang dari batok kelapa dibandingkan arang-arang dari kayu, misalnya? Nah, terus ada satu yang menarik ini, terutama untuk pelaku craft ya. Untuk pelaku craft itu kan kadang misalnya ada perbandingan nih, kita buat kotak tisu katakanlah gitu ya. Kalau bicara prosesnya gitu kan, antara yang memakai mesin yang canggih sama yang manual itu kan beda proses segala macam lah. Apakah ini justru bisa jadi sesuatu yang bisa dibalik, justru yang dari banyak keterbatasan ini jadi semacam nilai jual juga gitu loh. Kita angkat dengan alat yang seadanya, dengan semua keterbatasan yang ada, itu malah jadi nilai plus yang bisa kita sampaikan ke calon pembeli gitu. Betul. Justru kalau menurut saya sih belakangan ini kan minat orang Indonesia terhadap sesuatu yang sifatnya tradisional itu makin tinggi di kalangan tertentu ya. Jadinya ketika yang diceritakan justru bagaimana dengan peralatan yang seadanya bisa menghasilkan sesuatu yang bentuknya jadi cantik gitu. Bentuknya jadi luar biasa dan manfaatnya gunanya sebagai apa, itu kan bisa disampaikan, Mas. Gitu. Tentunya kalau misalnya saya tahu ada sebagian orang yang lebih membanggakan ketika saya memiliki alat yang canggih yang baru diciptakan 2 tahun lalu dan ini pertama kalinya masuk di Indonesia. Bisa memproduksi 3 kali lipat dari biasanya misalnya. Tapi bayangkan ketika yang bisa ditonjolkan justru ini orang lain nggak kepikiran membuat dengan peralatan sederhana tapi jadinya seperti ini gitu. Iya. Menarik. Mohon nanti karena untuk craft sendiri itu kan sedikit berbeda untuk dinamikanya segala macam. Mohon nanti ke depan bisa lebih intens lagi, terutama untuk pelaku yang UMKM Kabupaten Semarang. Nanti kita mungkin bisa buat sesi khusus gitu kan, lebih spesifik nantinya kita buat obrolan semacam ini lagi. Storytellingnya gimana sih untuk craft segala macam? Mohon nanti disediakan waktu khusus nanti biar difasilitasi sama dinas terkait dari UMKM Kabupaten Semarang, karena luar biasa ini ngelihat pembelajaran online semacam ini, diskusi virtual semacam ini kan ya memang saat ini suatu keniscayaan gitu kan. Jadi sesuatu yang sangat-sangat menarik buat kami gitu. Terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan untuk bertanya. Oke. Dan nanti akan kita proses Mas Usman. Tentunya memang klinik konsultasi Smesco Spark ini memang ditujukan untuk membantu dari UMKM seluruh Indonesia nantinya. Nah, Mbak Ade ini adalah salah satu tenaga ahli kita di Smesco Indonesia. Nah, nanti akan berlanjut sampai ke sana Mas Usman. Tenang. Nanti kita akan kontak balik. Oke, terima kasih Mas Usman. Siap belajar terus sama-sama. Oke Mbak, mungkin dilanjut bagaimana rendang tadi ceritanya Mbak. Kita lanjut lagi. Oke, saya cut dulu rendangnya gara-gara ini ada pertanyaan menarik yang kayaknya lumayan orang suka bingung nih. Saya bacain, sorry ya, tukar posisi. Gak apa-apa. Siap. Dari Mbak Rini Rinawati, boleh sambil dibuka aja mungkin di-unmute. Mbak Rini Rinawati. Mas Rifki boleh tolong dibantu. Ini sudah. Di-mute-nya. Oke, halo Mbak Rini. Oke, saya sambil bacain aja ya. Tentang kalau makanan gluten free gimana? Karena image orang mahal.
Kenapa image orang mahal? Saya curiga lebih karena bahasa Inggris. Segala sesuatu yang bersifat ini healthy food, ini organic, plant-based, vegan, vegetarian, gluten-free, itu seringkali diasosiasikan sebagai sesuatu yang mahal. Oke, Mbak Rini mau langsung sampaikan? Oke, silakan Mbak aku Rini. Aku Rini dari Jakarta. Produkku itu gluten free. Ya. Terus bisnisnya memang kita pakai tepung mokaf, gulanya semua aku breakdown jadi pakai gula singkong, gula semut. Selama ini customer bilang mahal ya, katanya seperti itu. Padahal kalau aku cek, aku sih maksudnya masih agak di bawah lah seperti itu, karena aku ngambil langsung dari petani. Cuman balikin ke mereka supaya ini nggak sehat itu tuh, karena sehat ini nggak mahal juga gitu loh. Ada efek jangka panjangnya. Caranya bagaimana ya supaya cepat masuk ke customer gitu loh. Oke. Jadi kadang-kadang tanya panjang lebar, manfaatnya bagus-bagus, begitu ke harganya, wow. Ya, Seperti dipahami. Oke, ini menarik karena ceritanya berarti kan kita tidak angkat dari sejarah. Tapi ketika ngomongin gluten free, berarti storytellingnya ditarik dari mana? Dari kenapa orang perlu makan gluten free. Karena tidak semua orang membutuhkan diet gluten free, tapi ada yang harus banget makan makanan gluten free karena kebutuhan kesehatan. Justru ditariknya bisa misalnya membuat storytelling. Let's say begini, keponakan saya selama bertahun-tahun mengalami ADHD, di mana dia membutuhkan makanan-makanan gluten free. Sangat kesulitan karena selama ini saya selalu kakak saya, ibu dari si anak itu harus membelikan bahan-bahan impor yang harganya luar biasa mahal. Sementara jika anak itu tidak diberikan makanan yang gluten free, akan membahayakan untuk kesehatannya. Akhirnya saya mencoba bereksperimen membuat sendiri bahan-bahan makanan gluten free. Misalnya salah satunya dengan tepung mokaf tadi. Tepung mokaf adalah bla bla bla, diceritain. Tepung mokaf ini saya ambil langsung dari petani di daerah tertentu gitu ya, menyebutkan. Bisa menambahkan yang tadi seperti Ibu Rucina, mengangkat si petani ini yang biasanya produknya tidak begitu jalan, tapi sejak saya membuat tepung mokaf, saya sekarang bisa memberikan penghasilan lebih untuk mereka. Artinya, dalam storytelling ini, ketika kita mengajak orang untuk membeli, ada beberapa hal. Satu, memberikan efek kesehatan bagi yang memang butuh makanan gluten free. Kedua, memberikan efek ekonomi yang baik untuk petani lokal. Ada banyak yang bisa ditarik. Kemudian masih banyak lagi ceritanya, tepung mokaf ini sendiri bisa diolahnya jadi apa sih? Apakah dia sebagai pengganti tepung terigu, ataukah dia bisa menggantikan posisi tepung beras? Apa sih istimewanya kalau misalnya membuat kue dengan tepung mokaf? Hal-hal ini semua bisa ditarik. Jadi ini yang kalau tadi saya cerita, mungkin kan nggak ada sejarah yang gimana, tapi efek yang didapatkan ketika orang membeli tepung mokaf tersebut. Intinya dari storytelling tadi, kita nggak hard selling, nggak tiba-tiba bilang, tepung mokaf saya harganya lebih murah daripada tepung mokaf dari kabupaten lain misalnya. Tapi dengan menjual produk yang sama, ini ada efek kesehatan yang justru ditonjolkan, efek ekonomi yang juga ditekankan di situ. Gimana Mbak Rini? Mbak Rini boleh paham? Iya, paham. Jadi ya selama ini aku lakukan seperti ini, maksudnya karena saya ambil dari petani langsung, saya menjelaskan ke customer saya, sebagian kecil omset dari pembelian yang dilakukan akan saya kembalikan ke petani, gitu kan? Lebih ke supaya mereka bisa beli saringan lah, entah apa dan lain-lain. Tapi itu masuk di pelanggan yang kategorinya umurnya muda-muda, kalau kaum milenial. Kadang mereka titip ke saya, Mbak tolong titip ya buat yang supply tepung dan lain-lain. Tapi sih belum bisa masuk ke umur yang 40-an. Maksudnya penerimaan mereka tuh menurut saya nggak
anak-anak muda zaman sekarang gitu. Kalau yang umur 40 ke atas masih agak-agak datar reaksinya. Tapi kalau yang milenial, begitu aku bilang seperti itu, feedbacknya enak gitu loh. Aku titip gitu kan. Kadang-kadang mereka beli nggak peduli harga lagi. Gitu. Jadi gimana ya untuk yang 40 ke atas ini supaya aku kurang apanya gitu loh. Oke. Memang saya setuju bahwa market di usia tertentu memang lebih sulit untuk masuk. Usia saya itu usia yang sudah mulai lebih perhatian pada harga. Oh, kalau harganya segitu, kenapa nggak beli di toko sebelah? Kenapa nggak beli di mana? Saya setuju. Tapi sebagai sebuah usaha, kalau saya boleh saran ke Mbak Rini, saya akan fokus pada target market yang sudah jelas mau. Jadi target market di usia 20 sampai 30-an tadi, tapi diperluas jumlahnya. Iya. Nah, karena mereka yang memang kan kalau kita lihat konsentrasi kebutuhan akan kesehatan itu biarpun ke semua usia ya, tapi yang bicara tentang diet itu lebih ke anak-anak usia muda gitu, milenial ke bawah. Kalau yang usia tua itu udah lebih fokus ke bagaimana menyembuhkan penyakit, bukan menjaga kesehatan supaya tidak terkena penyakit. Jadi kita akan, kalau saya saran ke Mbak Rini, akan fokus dengan ini, makan sejak dini, karena akan nantinya kalau sampai di usia lanjut, Anda akan mendapatkan efek-efek apa aja gitu. Oke. Iya. Oke, cukup jelas Mbak Rini? Iya, terima kasih atas pencerahannya. Salam sukses untuk semuanya. Oke, terima kasih kembali Mbak Rini. Nah Mbak, sebelum kita lanjut ini terkait dengan pertanyaan dari Karamatih. Mbak Karamatih nih, berarti kalau aku tangkap tadi ini dari penjelasan yang disampaikan itu, berarti kan storytelling ini kita harus mencari sesuatu hal simple dan mudah dipahami. Gitu. Berarti kita tidak berpikiran yang aneh-aneh sampai ke sejarah bla bla segala macam. Berarti menarik dan mudah dipahami. Satu menjadi acuan atau data indikator itu kan ke dalam storytelling untuk memilih angle-nya. Gitu. Nah ini pertanyaan dari Karamati, apakah ada acuan data atau indikator yang kira-kira bisa membantu memilih angle-nya? Oke, ini kebetulan karena komputer saya bermasalah, jadi saya nggak bisa share. Tapi nanti kita akan saya share lewat ininya websitenya Smesco aja ya. Cuma kalau tadi ada juga saya baca dari Mbak Kamarati dari penanya yang sama tentang angle. Memilih angle yang audiens kita anggap menarik atau penting. Begini, boleh nggak Mbak Kamaratinya mungkin dibuka? Jadi saya lebih tahu, lebih spesifik tentang produknya apa sih ini? Akan lebih menarik kalau saya bisa tahu soalnya. Oke, Revi bisa dibantu? Ya, selamat siang Mbak Karamati. Kamarati. Nggak bisa? Oke. Ya, memilih angle yang audiens. Nggak bisa ya, sepertinya koneksi Mbak Kamaratihnya bermasalah ini Mbak, nggak bisa di-unmute ya. Oke, jadi sebenarnya kan gini, kita ketika mau storytelling juga bukan berarti akan bertele-tele, akan terlalu ngalor ngidul. Ini kita mau bicara storytellingnya ini dalam bentuk apa dulu? Apakah artikel, video, atau konten Instagram misalnya? Orang belakangan ini membuat konten Instagram. Saya akan membayangkan membuat satu brand. Apakah storytelling itu akan ditampilkan dalam bentuk satu postingan dengan caption yang super panjang? Tidak. Tapi saya membuat image. Ketika orang membuka Instagram saya, ada storytelling yang disampaikan. Misalnya, saya kasih contoh Pasar Papringan. Teman-teman bisa lihat Instagramnya @pasarpapringan. Mungkin kadang-kadang cuma ada fotonya berbeda-beda. Foto pedagang di pasarnya ada di tengah hutan bambu. Ini ada di sebuah desa Kandangan di Temanggung, Jawa Tengah. Kemudian biasanya mereka hanya menuliskan hari ini buka. Hari ini buka gelaran jam sekian sampai jam sekian.
Tapi berarti storytellingnya di mana? Bisa kita melihat keseluruhan foto bahwa yang ditampilkan adalah, oh hutan bambu ini ceritanya. Bagaimana mereka kasih lihat ada serenceng koin bambu untuk, itu adalah mata uang yang berlaku di sana. Jadi kalau kita membeli, kemudian nanti pas bayar, beli soto pakai itu. Mau beli kopi pakai itu juga. Orang langsung melihat storytellingnya adalah bagaimana suasana di sana, bagaimana mereka mengoptimalkan hutan bambu yang di sana tadinya hanya untuk tempat pembuangan sampah dan juga menjadi kuburan untuk warga sekitar, menjadi sesuatu daya tarik baru. Karena ada gelaran, di mana di sana setiap kali gelaran itu, makanannya seingat saya ada sekitar 120 jenis makanan. Bayarnya pakai koin bambu aja orang udah seneng. Karena kayak kapan lagi ya, itu kan kapan terakhir orang membayar dengan koin bambu? Atau misalnya zaman dulu di Indonesia terkenal barter ya. Misalnya Mas Ongki punya rendang, saya punya berasnya, oke barter deh setengah-setengah biar saya tetap bisa makan lauk, Mas Ongki bisa makan nasinya gitu. Ini yang diangkat di situ adalah semuanya. Kemudian kadang-kadang dikasih lihat bagaimana mereka mencuci piring itu tidak dengan sabun, tapi dengan lerak. Yang mereka mau ceritakan berarti di sini apa? Bahwa mereka peduli dengan lingkungan. Lerak itu menghasilkan busa, tapi tidak membahayakan bagi lingkungan. Ini yang langsung diceritain banyak hal. Mengangkat budaya, mengangkat perekonomian, tetap peduli dengan lingkungan. Sehingga ketika akhirnya orang mau datang, experience-nya macam-macam. Makan enak, ketemu orang rame-rame, bisa cukur, bisa dapat pijit, bisa main sepeda, melihat pemandangan indah banget, tapi semua tidak merusak lingkungan, karena di sana nggak boleh bawa plastik. Storytelling. Another storytelling tanpa harus bingung-bingung untuk, wah nulisnya harus panjang nih, harus belajar nulis dulu, belajar dongeng. Enggak. Lagi-lagi, storytelling itu adalah bagaimana kita mengemas semuanya menjadi sebuah kisah. Gimana Mas Ongki, ada pertanyaan? Oke Mbak, ini sepertinya ada pertanyaan. Kita lanjut dulu ke pertanyaan ini dari, saya bacakan dari Mbak Reva Kustivia. Ini menarik sekali tentang food storyteller gitu. Kami dari Gastro Tourism Academy kebingungan juga untuk disiplin ilmu yang harus dipelajari ketika ada segmen mata kuliah di food storyteller atau komunikasi produk pangan dan kulinaria. Adakah batasan disiplin ilmu untuk lebih didalami? Karena sempat kami mengikuti kelas tentang menyampaikan sesuatu isinya hanya public speaking dan marketing, terutama kami perlu mengaitkan makanan, pariwisata, dan potensi pangan. Bagaimana tanggapan Mbak Ade tentang hal ini? Oke. Iya, saya paham sih kalau biasanya memang yang diceritakan adalah tentang public speaking-nya. Padahal jadi storyteller itu tidak harus public speaking, karena medianya belum tentu berhadapan langsung. Bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk kalau misalnya suka ngomong tapi nggak mau kelihatan, belakangan ini ada podcast. Dan ada macam-macam. Kalau menulis pun juga ada yang dalam, ketika kita menulis untuk majalah, kita menulis untuk Instagram atau blog sendiri, itu udah hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya mau ditanya batasan disiplin ilmunya sebenarnya nggak ada. Tapi lebih dari bagaimana kita menginvestasi waktu dan tentunya ada modalnya juga untuk berkeliling mencari tahu tentang sejarah atau budaya makanan itu sendiri. Karena gini, misalnya orang tanya, terus kalau saya mau jadi culinary storyteller seperti apa? Lumayan pertanyaan yang sulit karena saya ini kan investnya sudah dari zaman saya sekolah, setiap makan dicatat, mencoba untuk cerita. Nantinya akan berkembang. Tapi berarti ini sebenarnya teman-teman yang mau belajar bisa langsung menarik mundur. Zaman dulu dari kecil itu sukanya makan apa sih? Budaya makan kalau akhir pekan sama keluarga tuh biasanya gimana? Apakah ibu masak atau diajak pergi keluar? Kalau diajak pergi keluar, itu biasanya kemana aja? Siapa yang memilih tempat makan? Bapak atau ibu? Makanan seperti apa yang dipesan?
akan sangat menarik ketika keluarganya cukup adventurous, sehingga di rumah makan nggak hanya beli nasi goreng atau sop buntut lagi gitu, tapi selalu mencoba sesuatu yang baru. Itu mulai dicatat dan dikembangkan. Artinya ketika kita pergi lagi ke satu daerah baru, kita juga mulai investasi dengan kenekatan untuk mencoba hal-hal baru. Warung baru yang mungkin tidak terkenal, restoran baru yang mungkin bukan rekomendasi orang, tapi kita tiba-tiba nemu terus memutuskan untuk coba di sini. Kemudian investasi juga mencoba menu yang baru yang belum pernah dicoba sebelumnya. Kenapa saya katakan investasi? Karena itu 50-50. 50% berhasil, 50% lagi kayak gagal nih. Tapi ketika gagal itu tetap sesuatu yang bisa diceritakan. Tidak enak itu bukan berarti tidak bisa diceritakan. Siapa tahu memang tidak cocok dengan selera kita. Tapi ada kisahnya sendiri ya. Anggap aja kalau saya ajak teman-teman turis mancanegara pergi ke Sumatera Barat. Apa semua orang bisa makan? Belum tentu. Ngelihat warnanya udah takut, Mas. Aduh ini banyak banget. Cabenya banyak banget. Padahal sebenarnya kalau buat saya orang Manado, masakan Padang tuh nggak ada pedes-pedesnya. Tapi kaya. Begitu kaya rempah gitu. Nah, ini semuanya harus dicatat dan dikembangkan. Kalau saya sendiri suka bilang ke teman-teman yang mau belajar, usahakan kalau makan itu ada teman diskusi. Sehingga ketika kita mencoba suatu masakan, kita tidak menceritakan hanya dengan bilang, aduh enak ya, tapi enaknya di mana ya? Enak karena ya enak aja. Gimana storytellingnya? Nah, orang kan suka, ini jadi PR-nya adalah bagaimana mendapatkan kata-kata, istilah-istilah yang bagus ya, yang nggak itu-itu aja, yang bukan cuma enak dan enak banget. Ketika kita makan sama orang lain, kita punya teman diskusi, artinya kita bisa mendapatkan insight. Misalnya kayak, ini ada asam-asamnya ya? Oh iya, asam apa ya? Asam macam-macam lagi. Asam, ini jeruk limau, atau, oh enggak dong, jeruk limau kan nggak asam. Jeruk limau itu cuma wangi. Oke, dapat pengetahuan baru. Terus ini pahitnya kira-kira dari mana ya? Oh, pahitnya karena terlalu pedas. Emang cabai itu kalau kebanyakan, pedas itu bisa langsung putar balik jadi pahit. Ada sesuatu yang diangkat di situ. Sama gini deh, orang Minang suka makan cabai hijau ya, lado mudo. Ya. Lado mudo itu apa sih yang khas? Ada aroma langu yang memang sengaja dikejar, yang nggak mau dihilangkan. Karena itu jadi ciri khas sendiri. Itu apa bisa kita makan sendiri langsung bilang bahwa oh ini tuh yang namanya langu? Mungkin bisa setelah sering sekali. Kenapa saya selalu suggest orang untuk punya teman diskusi? Karena jadi tahu, oh langu. Antara dia yang ngasih tahu kita atau kita yang ngasih tahu dia. Kemudian misalnya ada sayur juga ada aromanya, tomat ada aromanya. Ini kayak rasa apa ya? Hilang namanya lupa. Tiba-tiba tetangga sebelah lagi makan bilang, oh itu kan pete. Oh iya ini aroma pete. Bisa disampaikan, jadi kita mencatat, kita mendapatkan istilah baru, kita paham, ini sama konsepnya seperti coffee cupping. Kalau saya cuma baca aja nih, sambil minum kopi, terus oh, menurut majalah ini rasanya fruity. Fruity di mananya saya nggak paham. Karena saya pikir fruity adalah minuman buah gitu ya. Oh bukan. Ini misalnya lagi minum, menghirup bareng, biasanya lebih ngerti kopi, langsung cerita ke saya. Coba deh, ini menurut saya ada kayak rasa mangganya. Kopi kok rasa mangga. Tapi kalau beberapa kali, oh ternyata yang dimaksud dia dengan rasa mangga adalah aroma. Kita tidak rasakan di lidah, tapi ada di hidung, dihirup. Ini mungkin nggak kalau kita sendirian terus mendapatkan info kayak gini? Sulit. Benar-benar sekali. Berarti untuk storytelling sendiri, bukan kita saja yang mempunyai produk bisa untuk bercerita, tetapi dari si konsumen sendiri, dia juga bisa bercerita kepada orang lain dengan storytelling yang dia karang sendiri, berarti ya Mbak. Berarti ini bisa dikatakan promosi, salah satu promosi Aji Mumpung juga berarti ini. Bisa, bisa banget. Iya. Oke Mbak, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Dini Wiradisastra.
Saya bacakan dulu pertanyaannya. Saya menggunakan Instagram sebagai media soft selling. Untuk story, produk mana yang paling efektif berupa video atau foto dan tulisan atau caption? Oh, oke. Jadi pertanyaannya lebih ke yang mana yang paling efektif gitu kan? Ya. Sebenarnya sih, saya akan sedikit mengulang apa yang waktu itu pernah kita sampaikan di kelas bersama Mbak Wiwi tentang digital marketing. Yang mana yang paling efektif? Sebenarnya masing-masing efektif tergantung bagaimana behavior audiens kita, behavior followers kita di Instagram. Kalau saya sendiri akan prefer jadi gini, visual dulu sih. Visual itu bisa berupa foto atau video. Tergantung videonya menarik atau enggak. Kalau enggak menarik, udah jangan susah-susah effort, foto aja. Saya sendiri, karena fotonya pas-pasan, biasanya saya justru titik beratkan di caption. Kalau misalnya bisa menggabungkan semuanya, kan bisa ada carousel ya, satu foto, satu video, sampai 10 itu berjejer, ditambah dengan tulisan akan sangat lebih baik. Karena begitu orang lihat, dari satu postingan dia mendapatkan semuanya. Anggap aja videonya misalnya antara video masaknya, proses pembuatannya, karena itu biasanya menarik, atau video bagaimana mereka mengemasnya, atau juga bisa video bagaimana cara menikmatinya. Karena itu bisa jadi sesuatu yang menarik. Fotonya bisa foto makanannya, bercampur dengan beberapa bahan-bahan pembuatannya. Itu bisa sambil dilihat di kelasnya Pak Puji Purnama beberapa minggu lalu. Bisa dilihat di YouTube-nya Smesco Indonesia ya. Kemudian ditambah caption. Kalau misalnya foto dan video sudah cukup jelas, sebenarnya caption udah nggak terlalu panjang. Karena kan saya cerita tadi bahwa storytelling itu bukan berarti harus bikin caption panjang. Storytelling-nya itu kalau misalnya fotonya sudah sangat menggambarkan, sudah sangat menceritakan bahwa oh ini loh prosesnya, itu udah lebih dari cukup. Mungkin di caption hanya tentang produk ini apa, bagaimana cara memesan, dan available-nya cuma hari apa misalnya. Seperti itu, Mas Ongki. Oke. Kita lanjut pertanyaan lagi nih atau lanjut pembahasan yang tadi, Mbak Ade? Pertanyaan boleh deh, biar kejawab boleh, semua. lanjut dulu ya. Oke. Kita lanjut pertanyaan ini dari Mbak Nobi Susilo. Sepertinya saya undang aja nih Mbak Nobi Susilo. Rifki mungkin bisa dibantu unmute dulu. Ya, sudah saya bacakan dulu pertanyaannya. Ini aku sedang mulai menulis dan mengabadikan makanan-makanan yang aku makan lalu menceritakannya. Sebenarnya tujuan food storyteller itu apa sih, Mbak? Membuat orang ingin makan, membuat orang ingin tahu, atau apa? Skill apa lagi yang harus kita punya, Mbak, untuk bisa jadi food storyteller? Nah, ini sepertinya Mbak Nobi ini bercita-cita meniru Mbak Ade ini. Halo, selamat siang Mbak Nobi. Halo Mas, halo Mbak Ade, makasih. Halo Mas, makasih juga udah dibacain pertanyaannya. Jadi sebetulnya aku tuh ngikutin Instagramnya Mbak Ade dan senang banget sih baca-baca terus dapat insight tentang makanan gitu. Jadi salah satu follower Mbak Ade nih. Iya, dan aku juga mikir, dan kebetulan aku juga punya usaha makanan gitu ya. Aku juga mikir kenapa enggak ya orang tiap hari juga makan gitu, kenapa enggak coba untuk nulis. Tapi kayaknya tuh kalau baca punyanya Mbak Ade tuh menarik gitu. Jadi apa sih yang perlu di-highlight gitu, mungkin itu tambahannya gitu. Biar nggak cuman enak, oke, gitu-gitu doang gitu. Maksudnya gimana Mbak gitu. Makasih. Thank you Mbak Nobi. Jadi kalau tujuannya dulu, karena kebetulan aku itu punya visi dan misi untuk mengangkat kuliner Indonesia, kuliner tradisional Indonesia ke dunia maupun ke Indonesia sendiri. Karena kita tahu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu nggak seperti sekarang. Orang Indonesia tuh kalau sekarang tuh bangga banget bisa makan masakan Indonesia. Kalau zaman dulu enggak. Jadi akhirnya aku berpikir kalau bisa scrolling ya sampai Instagramku postingan pertama mungkin itu foto-fotonya masih sangat sederhana, pakai filter-filter Instagram yang zaman dulu gitu. Terus udah gitu bahkan cuma menuliskan judul makanan dan istilah dalam bahasa Inggris
yang aku pikir keren banget nih istilahnya. Scrumptious. Kayak mau pamer gitu nih kosakata bahasa Inggris yang aku bisa gitu. Pendek. Karena ini sekarang kan suka keluar ya postingan beberapa tahun lalu gitu. Ngelihat, oh ini nih aku dulu 8 tahun lalu nulisnya masih seperti ini. Kemudian mulai berkembang, mulai menceritakan tentang kalau pergi ke sebuah restoran, suasana restorannya seperti apa. Makanan yang harus dipesan kayak apa, dan musiknya, gila musiknya aja dikomentarin, itu padahal sebenarnya nggak terlalu penting. Itu kasih tahu juga. Terus memang karena dulu awalnya lebih pesan, makan, cobain, catat-catat, makin kesininya makin sering ketemu sama yang masak atau yang punya rumah makan. Mulai langsung tanya-tanya gitu kan ya. Jadi, oh ya ini ibu masaknya gimana sih? Saya dengan pengalaman bertahun-tahun ini salah satunya punya kebiasaan entah buruk atau enggak ya. Saya suka nodong orang untuk boleh nggak saya mampir ke dapur dan ikut obrak-abrik. Saya janji saya nggak akan ngambil apapun, tapi saya mau lihat gimana. Ini salah satu pengalaman ya, misalnya saya pernah di Banda Neira pas habis beli kue, karena anak Jakarta kan ya, semua kalau pedagang kue di sini biasanya ngambil dari sumber tertentu, dari pasar Blok M biasanya. Yeah. Itu jadi saya tanya, Bu, ini ngambil dari mana gitu. Ibunya bilang, ngambil dari mana apanya? Kuenya. Oh, saya buat. Oh, Ibu bikin sendiri. Susah nggak bikinnya? Ya, dia ceritakan singkat gitu. Terus saya bilang, Bu, ajarin dong. Oh, mau bikin? Enggak, saya cuma mau tahu aja caranya. Oh iya boleh, besok datang aja jam 4 pagi. Jadi saya jam 4 pagi ketok rumah orang, yang buka bukan ibunya lagi, bapaknya. Dan bapaknya nggak tahu. Jadi saya harus bilang, maaf saya kemarin Mama Aisyah bilang saya boleh belajar masak. Oh iya masuk gitu. Itu bayangin jam 4 subuh masuk belajar, tapi yang saya dapat bukan cuma bagaimana Ibu Aisyah membuat kue cara waktu itu. Tapi saya bisa ngobrol tentang bagaimana sih orang-orang di Banda Neira itu menghabiskan waktunya sehari-hari. Karena di sana itu kayak nyaris nggak ada apa-apa. Kendaraan bermotor saya bisa hitung. Sepanjang saya di sana mungkin cuma ada, motor ada sih tapi nggak banyak. Mobil itu cuma ada 2 yang saya lihat sepanjang saya keliling pulau itu. Tapi dari situ saya juga bisa tahu bahwa kenapa orang-orang di sana cuma makan ikan, karena adanya ikan. Saya bilang ada ayam, Bu, saya lihat itu di pasar tapi mahal banget. Iya, karena orang yang makan ayam itu hanya turis. Orang Banda sendiri tidak ada yang makan ayam, tidak suka makan sapi, karena ketika lagi Idul Adha misalnya, di mana mereka tetap potong kurban, karena di sana mayoritasnya Muslim, ternyata setelah dipotong juga kambingnya jarang ada yang mau makan karena nggak suka. Nggak suka itu karena nggak biasa. Ini jadi sesuatu yang investasi. Main sekali ke dapur orang, dapat cerita banyak soal Banda. Saya main lagi ke dapur orang di Nagari Kapau, Sumatera Barat, tempat orang nih nasi kapau gitu. Saya jadi belajar banyak. Oh ini toh bedanya. Karena lagi-lagi anak Jakarta pikir, saya anak Jakarta bukan keturunan Minang, saya pikir itu bisa-bisanya orang Padang, ngarang-ngarang ada nasi Padang, ada nasi kapau. Ternyata setelah sekian lama kita jadi tahu dan mulai menceritakan banyak. Jadi saya kembali tentang kalau tadinya cuma cerita soal restorannya, cerita soal makanannya kayak gini gitu, sekarang saya bisa tarik cerita. Ada salah satu postingan saya kasih tahu tuh, ini ya bedanya nasi Padang sama nasi kapau. Kadang-kadang aja orang Minang aja nggak tahu, tergantung dari daerahnya gitu ya. Jadi ini pasti membutuhkan waktu, dan yang perlu diperhatikan adalah jangan pernah berhenti karena berpikir kita udah tahu segalanya. Percaya deh, saya yakin sampai nanti tutup usia, pasti saya nggak pernah akan tamat ngomongin masakan Indonesia, karena explore masakan Indonesia nggak akan pernah ada habisnya. Tapi kalau misalnya Mbak Nobi mau, misalnya, saya mulai dari mana? Saya akan menyarankan mulai dari daerah sekitar sendiri. Kalau misalnya ada banyak nih orang-orang yang saya ketemu di Jawa gitu, mereka langsung tujuannya ke kota-kota pariwisata. Saya mau ke Jakarta, saya mau ke Jogja. Kalau misalnya dari kota kecil nih, lagi tempat tinggalnya di mana? Jombang.
Ya udah fokus aja di Jombang. Lihat di pasar ada apa. Di warung-warung yang ada di sekitar tuh ada apa. Jangan pernah take anything for granted. Karena ngerasa, itu kan masakan yang udah biasa banget. Ingat, biasa buat kita belum tentu biasa buat orang lain. Apa yang buat kita tidak bernilai bisa jadi punya nilai luar biasa buat orang lain. Dan kalau kita yang ngangkat, ini akan jadi baik untuk sekitar kita juga. Oke, gimana Mbak Novi? Sudah cukup jelas ya. Ini sepertinya Mbak Ade mesti bikin kelas khusus nih sepertinya. Karena ini juga sudah ada permintaan dari Mbak Repa Pustipia, kalau ada kelas khusus dia minta dikabarin. Mengenai tentang storyteller. Oke, terima kasih Mbak Novi. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Oke, sepertinya ini hanya pernyataan doang, Mbak. Pertanyaan masih belum ada lagi yang masuk. Nah, mungkin bisa dilanjut lagi. Oh, oke, bentar. Ini ada nih dari Mbak Rati Suci. Memproduksi bandeng dari Boyolali. Gimana cara membuat storytelling yang menarik untuk produk olahan kami? Apa yang bisa diangkat selain manfaat dari ikan bandeng tersebut? Apakah ada kalimat atau kata jitu yang bisa dituliskan di storytelling? Ini kalau ngomongin bandeng, kita harus tahu tentang bandeng. Apakah semua orang suka bandeng? Enggak. Coba dicek lagi, kenapa ada yang nggak suka bandeng? Biasanya permasalahannya satu, duri. Ya kan? Tuh. Jadi, kalau gitu bisa dilihat, apa nih yang jadi ciri khas si bandeng olahannya Mbak Rati ini? Apakah tidak ada duri, atau justru duri lunak? Karena sebenarnya dagingnya bandeng itu sendiri enak loh. Nah, ini kan bisa dijadiin cerita. Bandeng ini punya kelebihan berupa fatnya itu fat yang baik dan enak. Dan tidak semua orang bisa mengolah bandeng dengan baik. Jadi kalau misalnya ternyata Mbak Rati ini bisa membuat produk yang luar biasa, karena setahu saya ada beberapa daerah di Jawa, saya yakin di daerah lain juga ada ya, yang punya teknik khusus. Dengan sekali tarik, itu bisa lepas tulang dan durinya. Bayangin nggak? Duri bandeng yang sekecil-kecil halus itu, saya pernah lihat di TV gitu, hilang. Kan dulu tuh biasanya orang tua jadi takut nyuapin anaknya bandeng karena nanti kalau anak kecil duri itu udah fatal gitu kan. Urusannya. Jadinya kalau misalnya ini bisa ditonjolkan bahwa makan bandeng dengan segala macam kebaikannya plus cara mengolah yang misalnya kita kan tadi baru ngomongin masalah bandeng satu tuh, masalah duri. Ada juga orang yang keberatan dengan amis, karena tidak semua orang bisa mengolah ikan. Kalau ternyata dapurnya Mbak Rati ini bisa menghilangkan amis ikan dan menggantikannya dengan apa? Kalau misalnya pindang serani gitu, dihilangkan dengan ada rasa tomat yang segar, ada rasa apa segala macam, itu ditonjolin. Jangan sampai kayak jadi lupa fokus cuma sama si ikannya, padahal ini mengolahnya macam-macam. Atau bahkan misalnya bikinnya apa tuh namanya, kayak pepes bandeng yang isinya tuh udah dagingnya tuh udah dibuat ada bumbu-bumbunya, dicincang, rasanya gurih. Itu kan juga jadi ciri khas, kalau nggak salah daerah Banten deh tuh. Banget gitu. Gimana cara menikmatinya? Dengan si panas yang hangat. Saya bahkan pernah waktu itu sih pengalaman saya ya. Jadi kalau emang ternyata bikinnya si sate bandeng ini bisa dicoba. Saya bikin itu jadi olesan roti, sandwich. Jadi orang tuh biasanya kalau masakan Indonesia segala macam harus pakai nasi. Tenang aja, cakalang fufu saya makan pakai roti. Jadi bisa ngasih pengalaman makan yang baru, menawarkan sesuatu yang baru, dapat market baru lagi nggak tuh? Let's say orang-orang Amerika maunya sandwich, ya udah ganti isi sandwichnya. Gimana tuh Mbak Rati? Mudah-mudahan diterima. Benar. Ini kita penasaran juga nih, kira-kira Mbak Rati ini olahan bandeng ini dibikin apa saja? Apakah sudah bisa memproduksi bandeng ini tanpa yang Mbak Ade bilang tadi untuk satu kali tarikan durinya pada hilang semua? Mungkin kita buka saja nih Mbak Rati, unmute-nya Rifki. Kita masih penasaran.
olahannya apa saja yang dibikin kira-kira. Ya, Mbak Rati Suci Wulandari. Oke, halo, selamat siang Mbak Rati. Nggak bisa di-unmute? Pasti jaringannya lagi... Oh, sudah. Halo, selamat siang Mbak Rati. Ya, apa Mbak? Ya, di sini kan saya memang memproduksi aneka olahan Bandeng, nggak cuma lauk aja, tapi ada cemilan kayak seperti ekrol Bandeng, pastel Bandeng kayak gitu. Di sini saya juga ada seperti olahan Bandeng seperti tadi Bandeng Kentucky cabut duri. Jadi memang di sini ada yang olahan pesto, ada juga yang memang bandeng segar dicabut duri. Memang kebetulan promosinya memang hanya lewat Instagram, dan saya tuh bingung kadang-kadang bikin apa ya, captionnya atau storytellingnya tuh gimana, nggak cuman kadang-kadang saya kebanyakan marah hard sell. Malah waktu itu saya cuma pernah posting manfaat ikan bandeng, itu ternyata banyak banget setelah saya ngelihat insight-nya, itu banyak banget lihat gitu. Nah, saya pengen mencoba lagi membuat soft selling-nya yang baik dan apa yang bisa diangkat dari produk kami gitu, Mbak. Oke. Saya percaya sih kalau dikasih manfaat ikan bandeng itu bisa... halo? Ya? Terdengar? Oke, saya terusin aja ya. Saya percaya bahwa ketika kontennya itu bercerita tentang manfaat ikan bandeng, ini akan sangat tinggi reach-nya. Kenapa? Karena sifatnya general. Ini sama seperti kita membagikan resep. Jadi yang bisa saya sarankan juga kalau mau bikin kontennya, misalnya bukan seperti sore-sore gini enaknya ngemil keripik bandeng gitu, atau apa tadi ada piknik roll bandeng gitu. Tapi bisa diceritakan bagaimana cara menikmati piknik roll dengan bandeng. Terus misalnya minuman yang cocok untuk menemani makan makanan dari bandeng ini apa dan kenapa? Kan bandeng ini kan fatty ya, ada lemaknya yang memang membuat jadi gurih. Mungkin cocoknya dibasuh dengan es teh yang dikasih perasan jeruk nipis misalnya. Itu sesuatu yang bisa diceritain, bukan cuma tiba-tiba pokoknya kalau panas-panas gini enaknya makan ini gitu. Itu kayaknya terlalu klise dan orang jadi ya udah mungkin like karena pertemanan aja, karena nggak enak nih di like deh gitu. Oke. Oke, Mbak. Kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Mbak Haya Argadila. Ini pertanyaan agak melenceng sedikit, bukan storytelling ini. Pertanyaannya Mbak Ade, apakah pola konsumsi harian Mbak Ade juga bagian dari upaya menjaga pilot? Mbak Ade sensitif terhadap bumbu masakan? Maaf nih, mana sih? Dari siapa? Dari Haya Argadila. Boleh diulang, Mas? Ya, pertanyaannya, apakah pola konsumsi harian Mbak Ade juga bagian dari upaya menjaga palet? Mbak Ade sensitif terhadap bumbu masakan? Oke. Pola konsumsi harian, kalau misalnya di rumah sendiri, yang lagi masak sendiri, saya tuh jarang banget pakai garam. Saya bukan pengkonsumsi penyedap seperti MSG. Tapi bukan berarti anti. Karena ketika kita di luar, kita nyicip makanan, namanya juga mau nyicip makanan ya, masa tiba-tiba banyak aturannya, Bu, saya mau beli misalnya mie, tapi jangan pakai micin, jangan pakai kecap, jangan pakai ini, jangan pakai itu. Lah yang diceritain gimana nantinya? Sementara saya harus cerita adalah pengalaman makan. Saya harus cerita memang rasanya seperti itu gitu. Kalau di rumah ya itu tadi. Jadi kalau misalnya ngomongin sensitif nggak terhadap bumbu masakan, nggak. Saya bisa mengenal semua. Kenapa saya di rumah sengaja nggak makan MSG? Supaya kalau saya keluar, saya cobain makanan apapun, lidah saya justru lebih sensitif. Tanpa bertanya, biasanya saya udah mulai kenal nih. Ini ada kencurnya. Ini ada daun salamnya, pasti ada serainya. Kalau misalnya keseringan pakai MSG, saya tekankan sekali lagi, MSG nggak salah. Tapi biasanya kalau keseringan kita jadi
kayak kebas lidahnya itu. Nggak lagi sensitif terhadap sesuatu yang punya karakter. Rasanya akan jadi sama semua. Gitu ya, bahaya Mbak atau Mas? Oke. Saya boleh bacain, ada satu pertanyaan yang masuknya ke private nih. Oke, silakan Mbak. Ini dari Ananda Win Dinasti, katanya ini dari Kabupaten Semarang. Ini kebetulan saya waktu itu membimbing waktu ada mau bikin festival kuliner Ungaran tahun 2019, dan sampai sekarang masih bertahan tiap akhir pekan. Jadi masih jalan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara mengangkat pasar UKM, khususnya kria, di masa pandemi. Karena soalnya kan pasar ini sedang lesu, dan orang-orang hanya belanja hal-hal yang memang sangat dibutuhkan. Apakah storytelling bisa membantu mengangkat pasar? Ini biarpun sedikit dari di luar keahlian saya, yang mungkin bisa saya sarankan adalah kalau misalnya usahanya sendiri masih berjalan, artinya bidang krianya kalau bisa dialihkan menjadi sesuatu yang fungsional. Kalau misalnya, let's say kita ngomongin dari batok kelapa ya. Oke, ini gimana caranya kita membuat sesuatu yang baru? Kalau tadinya adalah pajangan, craft berupa pajangan rumah gitu, mungkin orang jadi nggak beli lagi kan, sayang-sayang makanannya nih, uangnya. Tapi kita bisa mengubah si batok kelapa tadi menjadi misalnya sendok atau garpu yang bisa dibawa untuk bepergian. Saya tidak memakai sendok plastik. Saya selalu membawa sendok saya sendiri gitu. Gimana kalau misal menjualnya, ya berarti itu. Karena mengangkat isu lingkungan kan. Nggak pakai segala sesuatu yang sekali pakai. Ini supaya bisa dibawa-bawa tapi cakep. Soalnya dari batok kelapa atau misalnya dari bambu. Itu bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya membicarakan apakah storytelling bisa membantu mengangkat pasar, saya rasa bisa, tapi mungkin tidak signifikan, apalagi dalam hal kria. Tapi kita lagi-lagi bisa lihat isunya tadi bisa diangkat kemana. Saya masih bisa angkat yang tadi dari Ibu Rushina yang pertama. Kalau mau mengangkat ada isu sosialnya, kenapa enggak? Kali ini membuat produk lebih mahal memang, tapi ada fungsinya, membantu pengrajin di daerah tertentu, misalnya, hal seperti itu bisa dibantu. Oke. Kita lanjut ya, Mbak. Ini ada pertanyaan dari Adela Gunardi. Kak Ade, kita berada dalam era information overload dengan konten yang bertubi-tubi dari semua orang. Bagaimana caranya supaya orang yang mau spend time buat baca konten kita? Bagaimana supaya kita bisa stand out? Misalnya untuk specially coffee. Oke. Ini kembali lagi tentang digital marketing juga sih ya. Jadi kalau saya melihat kemarin ketika masanya PSBB, work from home masih jauh lebih ketat dari sekarang, semua orang memang menghabiskan waktu depan screen handphone. Tinggi banget. Kalau kita lagi buka Instagram aja, yang Instagram Live bisa jadi berjejer tuh sampai bingung pilih channel yang mana ya, nonton siapa ya gitu. Tapi sekarang udah kembali normal. Sehingga yang bisa kembali difokuskan adalah tentang apa sih yang biasanya menarik. Oke, buat teman-teman, apa yang biasanya membuat kita scrolling? Ini kita ngomongin Instagram aja ya, in general. Kita scroll, apa sih yang membuat kita berhenti dan memutuskan untuk stay di situ? Ini jangan ngomongin tentang baca caption-nya dulu, lupakan. Caption belakangan, tapi visual ya. Kalau misalnya itu video, berarti dibuka dengan 5 detik pertama yang kece banget. Yang langsung menarik orang untuk oke, diterusin deh. Karena kalau enggak, dia terusin aja. Paling enak tuh scrolling, bukan berhenti dan baca. Itu udah kebiasaan semua orang. Sehingga yang harus diperhatikan tadi, 5 detik pertama, apakah warna yang menarik, visual yang sangat menarik, kita nggak tahu nih. Karena apa yang menarik buat saya belum tentu menarik buat teman-teman. Tapi in general, melihat sesuatu yang dramatis, kalau ngomongin kopi, let's say saya akan membayangkan gambar biji kopi yang sedang di roasting terus ditaburkan pakai tangan gitu. Jadi kelihatan kebayang suasana bahwa baru ngeliat visualnya aja kebayang aroma kopinya gitu. 5 detik pertama itu atau ada si petani kopinya lagi misalnya ngambilin buah kopi dan lain-lain.
dari situ atau ada musiknya juga. Kalau bisa narik dari 5 detik pertama, berarti kemungkinan dia akan meneruskan sampai 1 menit pertama. 1 menit setelahnya itu di konten Instagram. Kemudian dia pasti harusnya membaca caption. Memang kembali, tentang caption nih. Kebiasaan orang di Instagram juga nggak baca. Percaya, jadi teman-teman jangan sedih kalau misalnya udah nulis panjang lebar tentang kopi, nanti ada yang tanya, itu teh ya? Mungkin loh. Itu sangat mungkin, tapi nggak apa-apa. Yang penting, kalau kan di Instagram kita nggak bisa kasih judul. Saya sendiri akhirnya membuat judul, hurufnya saya pisah-pisah. Misalnya K, spasi O, spasi P, spasi I. Jadi lihat tuh tulisannya kopi. Baru nanti bisa ada spasi dan menceritakan per paragraf. Saya juga suka menulis panjang, tapi saya buat per paragraf. Untuk apa? Karena image orang ketika mereka scroll dari foto, mau baca caption, mereka melihat panjang banget, itu biasa langsung aduh males. Tapi kalau dibuat pendek-pendek, mau itu ada 5 paragraf kek, ada 4 kek, rasanya mereka secara tidak sadar menganggap mereka mampu membacanya. Karena nggak capek. Jadi itu mungkin bisa jadi teman yang suka sayangkan dan yang lebar tentang kopinya masih ditanya juga ini atau apa. Gimana sih gitu. Jadi nih cariannya dari situ. Oke. Ini menarik dengan persoalan video tadi ini Mbak. Ini pertanyaan dari Indira Mulyawan yang merupakan salah satu pengusaha nasi kuning. Nah, dia bercerita ini sering upload video untuk perjalanan pengantaran nasi kuning. Nah, apakah itu masuk kepada kategori food story? Karena dia tidak cerita tentang masaknya gitu. Oke. Mas Indira ya? Ya, aku nggak lihat pertanyaannya. Oke. Tentunya kalau misalnya nganterin makanan ke pelanggan, itu saya tidak menganggap sebagai storytelling. Kenapa tidak? Menghabiskan effort untuk merekam video pembuatannya. Pembuatan nasi kuningnya, misalnya milih bahan-bahannya, foto misalnya lagi marut kunyit, itu tuh jauh lebih menarik dibandingin foto lagi nganter, entah kena macet atau tiba-tiba ada serah terima. Ini seperti lagi ngasih sumbangan ya, kayak ada serah terima terus foto bareng, gitu ya kan? Yeah. Kalau menurut saya, itu adalah sesuatu yang sebenarnya nggak perlu. Percaya deh, di dapurnya tuh nggak harus cakep, nggak harus yang kayak mengkilap-mengkilap. Justru dapur yang terlihat sangat normal, tapi bersih, dan kasih lihat proses pembuatannya. Misalnya, waktu lagi menanak nasi, dibuka, mengepul. Tapi nggak usah pakai efek-efek. Saya percaya kok ini kalau storytelling yang baik, bahkan dengan modal smartphone aja bisa jadi video yang cukup. Bahkan tidak perlu diedit. Saya sering banget kok upload video yang nggak diedit, tapi dikasih lihat aja semuanya. Karena orang cuma pengen tahu, itu bikinnya kayak apa sih? Atau misalnya bikin nasi kuningnya tuh saya nggak tahu, tumpeng atau bukan. Cuma ngasih lihat juga proses menata tumpeng itu misalnya gitu. Itu kan sesuatu yang repot, nggak semua orang bisa, dan itu bisa jadi storytelling. Lagi-lagi kalau misalnya ternyata mau membuat caption nih, bukan cuma video, bisa mengangkat tentang nasi tumpeng, kalau memang benar nasi kuningnya ini dalam bentuk tumpeng, banyak cerita tentang tumpeng loh. Tumpeng di Indonesia tuh nggak hanya satu jenis, ada macam-macam. Tumpeng biasanya bentuknya kerucut ya. Ada juga tumpeng itu yang bentuknya kayak setengah ngadep, masing-masing ngadep luar. Itu tujuannya beda lagi. Terus misalnya mau kasih storytelling tentang bagaimana sih sebenarnya cara makan nasi tumpeng. Kalau saya waktu kecil, saya taunya nenek saya tuh kalau lagi tumpengan, ulang tahun gitu kan, kita ambil yang paling atas, taruh di piring, kasih ke orang tersayang gitu. Nenek saya akan kasih ke kakek. Saya baru tahu ternyata itu caranya salah loh, Mas. Jadi cara yang benar dalam memakan nasi tumpeng itu justru sebenarnya mengeruknya harus dari sebelah bawah. Bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Kerucut. Terus dari sebelah bawah, jadi lama-lama tumpeng ini akan turun. Kenapa begitu? Karena ada ceritanya. Ini storytelling yang bisa juga dipakai mungkin sama Mas Indira, bahwa tumpeng itu
menggambarkan hubungan kita manusia dengan yang di atas, dengan Tuhan. Sehingga jangan dipotong dari atas. Hilang dong. Sudah salah dari awal ya. Nah, jadi kalau kita potong dari bawah, makin mendekat, dan semua terbagi rata. Ini cerita yang menarik banget, bagaimana kalau kita lebih perhatian dengan sesuatu, terus kita cari tahu ceritanya bahwa, oh, ini bisa loh, kayak begitu gitu. Nggak, apa ya, bukan cuma sekedar makanan enak, terus langsung ngelihat kalau nasi tumpeng, nih lauknya ada apaan aja gitu. Itu masing-masing juga menggambarkan sesuatu. Jadi boleh tuh dari situ ya mulainya. Ini menjadi sebuah inspirasi baru ya. Karena tidak semua orang juga tahu tumpeng itu memiliki makna seperti itu. Nah, rata-rata saya sendiri melihat kalau orang ada pesta pasti motong tumpeng dari atas. Nah, bagaimana kalau dengan pengertian itu adalah hubungan antara manusia dengan yang di atas, berarti kita sudah salah jalan. Kita sudah memutus sendiri. Oke, Mbak. Kita lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Mas Julian. Nah, Mbak, bagaimana menciptakan storytelling dari menjual produk orang lain yang di-repacking? Produknya abon sapi. Angle seperti apa yang dapat digunakan dengan target market anak muda yang saat ini di rumah aja? Oh, oke. Ini menarik. Jadi kan sebenarnya mungkin Julian nggak terlalu tahu proses pembuatannya karena sudah membeli jadi di packing gitu kan. Tapi yang bisa diangkat sebenarnya tentang bagaimana Julian jadi suka sama abon sapi. Misalnya dia cerita aja kayak mudahnya waktu kecil saya termasuk orang yang sangat picky dalam makanan. Maunya makannya cuma kalau nggak nasi pakai telur ceplok dan kecap manis, pakai abon. Cuma 2 itu aja yang bisa. Sehingga akhirnya dulu ibu misalnya mau ngajarin makan sayur, di atasnya ditutupin pakai abon. Padahal di bawahnya ada sayuran. Itu hal yang ceritanya sederhana, tapi nanti siapa yang jadi beli? Bukan cuma anak muda yang jadi targetnya. Atau anggaplah ini, orang tua yang baru menikah lah, yang baru punya anak. Mereka jadi kepikiran juga, oh ya kalau anak saya susah dikasih makannya, bisa kasih abon. Karena mereka juga ingat, dulu waktu kecil, biasanya anak-anak tuh paling susah dikasih makan sayur gitu. Ada penolakan. Tapi begitu dikasih abon, ada sesuatu yang manis, ada gurihnya, langsung ya udah deh lahap. Itu kan PR semua orang tua. Terus ini dikasih solusi. Ini bentuknya jadi seperti yaitu mengembalikan memori calon pembeli terhadap masa lalu mereka yang mengakibatkan ya udah deh sekarang untuk anak gue beliin abon, atau bahkan juga untuk dirinya sendiri karena jadi kangen makan nasi pakai abon. Oke. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan terjawab nih pertanyaan dari Mas Julian. Ini ada pertanyaan dari Paulina Leibo. Mbak, saya punya usaha minuman beras kencur dan kunir asem. Ingin merambah ke makanan snack tradisional, cuma bingung fokus kuliner tradisional daerah mana. Saya rencana makanan atau snack Jawa dan Manado Maluku Utara, tapi dikemas modern. Bagaimana sebaiknya Mbak? Dan masih bingung bagaimana pemasarannya. Oke. Pertama, ini boleh sambil dibuka ya kalau boleh mikrofonnya. Oke. Rifki bisa dibantu Mbak Paulina-nya? Oke. Paulina Leibo. Ya. Sebenarnya saya juga kalau bingung fokusnya, saya juga lagi bingung nih pas baca. Ini ada jamu-jamuan dari Jawa, bener. Tapi mau makanan snacknya tuh mau dari Jawa juga atau Manado Maluku. Tapi kemas modern. Kalau menurut saya, kalau misalnya ini nggak harus fokus ke daerah tertentu, tapi gimana caranya kalau bisa yang dijual ini jadi satu kesatuan. Misalnya, ini ngomongin makanan dari snack dari Jawa ini apa nih? Atau snack dari Manado Maluku apa? Kalau bisa, sesuatu yang nantinya bisa di-pairing bareng sama si minuman. Jadi misalnya dijualnya paketan. Kan kalau misalnya paketannya minuman jamu dengan lemper. Nyambung nggak ya? Itu harus pikirin. Apakah kira-kira pembelinya akan sama atau biarpun sebenarnya bebas-bebas aja, tapi karena ini pertanyaannya mau fokus daerah mana,
Saya soalnya kalau misalnya ditanyain sama orang, saya selalu bilang kalau bisa fokus dengan apa yang ada di sekitar dulu. Dan kita juga cari tahu market kita tuh butuhnya apa. Kita lihat, boleh ini aja ya, belakangan ini waktu zaman WFH di Jakarta, hampir semua orang masak. Hampir semua orang membuat masakan rumahan. Saya setuju awal-awal pasti kayak, oh iya benar juga karena mereka perlu makan rumahan. Tapi ketika kita bersaing dengan tiba-tiba semua orang jual makanan yang sama, gimana caranya membuat kita jadi sesuatu yang unik? Berarti kita ganti nih. Kita lihat kebutuhannya apa sih? Yang mereka perlu makanan rumahan yang seperti apa? Jangan kalau kita lihat, nih si sahabat saya jual rendang laku banget, saya jual rendang juga deh. Ada 100 orang jualan rendang. Ya, sementara orang Minangnya udah bisa bikin rendang sendiri, gimana dong? Berarti yang kita harus fokuskan lagi, kalau misalnya, tapi memang saya bisanya masakan Minang gitu. Kalau itu udah masak rendang, berarti saya bikin jange, kerupuk kulit, supaya untuk nemenin. Nanti bisa kolaborasi, jualannya bareng. Nah, konsepnya ini tadi kalau misalnya ada minuman, tapi mau jual snack, gimana anggap aja mau cari kolaboratornya siapa nih? Tapi padahal diri sendiri. Berarti si jamu nih enaknya kalau misalnya dibuat ini, saya temenin dengan bikin makanan apa ya? Seperti itu sih. Ini Mbak Paulina kalau belum nyambung, kita mungkin bisa lanjut ke yang lain sih. Oke. Mbak Paulina, selamat siang. Adakah bersama kita di sini? Sudah dibuka ya Rifki unmute-nya ya. Nah, kita penasaran nih, bagaimana pemasarannya ini, bagaimana maksudnya ini? Halo Mbak Paulina? Iya, halo. Oh iya, ya. Selamat siang. Selamat siang. Bisa dengar suara saya? Iya, bisa Mbak. Iya. Ini gimana nih maksudnya Mbak? Ini kan ada berbagai minuman dari daerah Jawa, ini ada juga makanan mau dikemas juga dari daerah Manado atau Maluku. Nah, untuk pemasarannya, apakah ini terkait dengan storytelling kah, pembuatan storytelling, atau memang bagaimana ini? Iya, pemasaran sama mungkin masih bingung apa namanya pemasarannya nanti bagaimana memasarkan di marketplace gitu loh Mas. Ya mungkin hubungannya sama storytelling ya. Oh, oke. Dengan memasarkan di marketplace ya. Oke, saya terusin aja langsung saya jelasin supaya mempersingkat waktu. Ketika kita bicara tentang marketplace, storytelling itu biasanya kita akan lakukan melalui lebih ke platform yang lain, sosial media kita misalnya. Karena disitulah kita membangun identitas. Sementara marketplace adalah tempat di mana orang bisa bertransaksinya. Sehingga saya akan menyarankan ketika menuliskan deskripsi di marketplace, bukan lagi dengan storytelling. Karena orang tidak perlu lagi orang yang mau beli barang di marketplace itu nggak baca cerita panjang lebar tentang sejarahnya si jamu misalnya. Tapi langsung aja ke inti produknya, misalnya dibuatnya dengan bahan organik. Kalau misalnya mau menceritakan detail jualan, dijual dengan bahan organik, rasa manisnya misalnya manisnya pakai madu atau manisnya pakai gula aren, itu kan biasanya menjadi daya tarik sendiri. Kemudian dijual dengan kemasan berapa cc atau berapa liter. Langsung saja pada poinnya. Kalau mau di paling bawah bisa mencantumkan Instagram link atau apa sehingga mereka bisa lihat secara keseluruhan produk-produk apa aja yang dijual. Tapi ingat jangan menambahkan storytelling di marketplace karena menurut saya itu sangat tidak pada tempatnya. Berarti kalau storytelling tuh lebih cocoknya ya cuma di Instagram aja ya Mbak ya? Bisa di macam-macam sih Mbak, karena jangan menganggap kayak storytelling itu hanya cara, storytelling itu kan kita bertutur, bercerita. Tapi misalnya Mbak membuka salah satu platform marketplace, apakah Mbak mencari, ketika Mbak membaca deskripsi mau membaca tentang storytelling itu kan enggak. Karena kita tahu tujuan orang udah langsung mau beli. Yeah. Jadi yang mereka butuhkan hanya informasi tentang kemasannya, pengirimannya lewat apa, penyimpanannya berapa lama, ke langsung inti produknya aja. Beda ceritanya kalau kita benar-benar
yang cerita dia bikinnya di marketplace, udah langsung bayar atau mau cari produk lain. Oke. Ya, Mbak. Jadi ngerti fokusnya kalau marketplace IG itu dari pembicaraannya Mbak Ade, saya jadi paham. Makasih, Mbak. Oke, kembali Mbak Paulina. Ya, kita lanjut lagi, Mbak. Jadi masih banyak pertanyaan dari Sri Ening. Pertanyaan adalah, dalam satu storytelling yang baik, apakah menceritakan produk yang detail sekali atau secara general saja? Produk saya berbahan bebek dan ayam. Nah, lagi masih ada pertanyaannya dia, jadi dari berbagai produk yang ceritanya sambung menyambung. Jadi maksudnya ini antara satu yang produk dengan produk yang lain, apakah perlu itu storytelling-nya disambungin gitu? Oh, oke. Boleh aja ceritanya, boleh. Itu ada sebuah yang membuat percobaan di Facebook. Dia membuat iklan yang bersambung. Iklannya tuh produknya berbeda-beda, tapi kayak nyambung dari satu, anggap aja misalnya itu dia bebek ya, bebek dan ayam. Satu bebek goreng, terus iklan lainnya lagi bebek bakar, iklan lainnya lagi bebek bacem, terus abis goreng, ayam penyet. Ternyata ketika bersambung seperti storytelling, sehingga menghasilkan kenaikan signifikan baik dari penjualan maupun. Jadi ini bisa dicoba juga kalau misalnya mau pakai Instagram pun bisa seperti itu, menyambung sambungan terus. Terus kalau ini aku baca pertanyaan yang sebelumnya ya tentang apakah tentang produknya yang detail sekali atau in general aja. Kalau menurut saya kita punya ciri secara detail nggak apa-apa. Saya misalnya akan bilang detail kayak apa sih? Detail itu misalnya kenapa saya memilih memakai ayam, sebenarnya ayam negeri tapi yang usianya masih 3 bulan. Karena dagingnya masih lean, masih ada manisnya seperti daging ayam kampung tapi lebih tebal dari ayam kampung. Itu bisa diceritakan karena saya yakin nggak semua orang tahu. Saya aja terkecoh kok, udah sering makan tiba-tiba saya dikirimin ayam goreng. Ini ayamnya enak banget, bukan bumbu tapi daging ayamnya enak. Saya tanya, ini ayam kampungnya bagus ya kok, kayak agak gede tapi rasanya ayam kampung gitu. Dia bilang, oh bukan, ini ayam negeri tapi saya ambil yang muda, usia sekian bulan. Hal-hal seperti itu bisa dimasukin. Atau bahkan misalnya kenapa produk olahan bebek dan ayam saya lebih nikmat, karena saya langsung datang ke pasar, saya saksikan dipotong depan saya sehingga semuanya segar. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang segar itu jauh lebih enak daripada misalnya kita beli di supermarket yang sempat beku. Pasti kualitas rasanya berbeda. Itu jadi bisa ditambahkan sebagai story yang detail gitu. Ya, oke Mbak. Ini ada pertanyaan yang sangat menarik ini dari Aang Anggraini. Kalau mau jadi food storyteller itu apakah harus bisa masak? Nah, ini Mbak Ade nih salah satu culinary storyteller. Ini bisa masak atau enggak? Saya sendiri bisa masak, tapi tidak harus. Jadi memang ada poin lebihnya ketika kita bisa masak tuh. Ini kan ini beda ya. Saya food storyteller yang bukan menceritakan produk yang saya jual gitu. Saya jalan-jalan, saya cari tahu tentang sesuatu. Ketika saya bisa masak, saya jadi paham ketika saya makan, ini ada rasa gurih dari mana. Kalau biasanya nggak bisa masak, harus lebih dalam lagi untuk nanya-nanyain yang masak. Benar-benar nanyanya dari zero. Misalnya, Bu, ini enaknya kok bisa enak dari mana ya? Itu biasa orang kalau ditanya gitu cuma ketawa. Tapi kalau misalnya saya pendekatannya bertanya bahwa, Bu, ini enak berasa ada kencurnya ya? Terus pakai apa lagi sih ini? Ada pedesnya kok kayak bukan pedes cabai biasa. Itu kan jadi nyambung. Oh ya, ini saya
pedesnya tuh bukan dari rawit biasa. Saya ini pakai cabai katokon dari Toraja misalnya. Jadi ada cerita lebih, tapi lagi ingat ini bukan patokan kok. Makanya menurut saya semua orang bisa jadi culinary storyteller. Oke. Nah, berarti ini Mbak Mas ya, ini bisa untuk jadi food store kalau memang tidak bisa masak ya. Yang penting mau belajar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mbak. Ini masih ada dari Mbak Mega Nababan, yaitu pertanyaan, Mbak Ade, saya kan usaha lapo, dan jualan saya yang best seller, panggangnya, dan banyak pelanggannya. Yang dari luar kota, setiap coba panggang kami, selalu bilang panggangnya beda, dan kalau mereka main ke Sukabumi, wajib datang. Memang panggang kami ada bumbu khusus yang dibalur pada daging mentahnya. Nah, bagaimana cara menceritakan tentang makanan ini tanpa memberitahukan resepnya? Oke. Saya sangat paham banyak orang yang pengen menyimpan resep rahasia. Tapi percaya deh, ketika kita kasih tahu tanpa takaran aja pertama udah oke. Orang cukup tahu bahwa bahannya ada apa aja, disebutin aja satu-satu. Ada andaliman, ada asam jungga, ada misalnya combrang, segala macam tinggal disebutin. Kan kita nggak perlu sebutin takarannya seperti apa. Tapi juga yang bisa disampaikan adalah ini yang kerasa banget apanya. Orang kalau misalnya orang harusnya paham kok ketika misalnya Mbak Mega mau bagiin informasinya tanpa memberikan detail. Lagi pula kadang-kadang kalau diberikan detail aja, biasanya juga tiap beda tangan, beda hasil kan ya. Gimana Mbak Mega? Halo? Oke, Mbak Mega, gimana? Cukup terjawab pertanyaannya? Mungkin bisa di-unmute, Ki? Karena memang ini sebenarnya bukan sebagian sih, Mbak. Kalau aku lihat kebanyakan orang memang untuk menceritakan, apalagi memang kita menguras atau mengulik tentang persoalan dapur ya. Nah, seperti Mbak Ade bilang tadi, Mbak Ade belanja ke sebuah tempat, terus nanya karena mungkin kerasa enak banget gitu, penasaran dengan bagaimana cara pengolahan dan lain sebagainya. Nah, kan tidak semua orang juga yang mau ingin menceritakan atau membawa langsung ke dapur untuk memperlihatkan begini loh prosesnya gitu. Nah, sedangkan itu adalah trik untuk memancing orang juga, ada sesuatu hal yang berbeda di dalam sebuah produk kita itu gitu. Nah, tapi kita nggak mau mengungkapkan itu. Nah, kebanyakan memang rata-rata kendala dari si yang punya produk seperti itu gitu. Nah, apakah memang fokus kepada si masakannya tadi atau bisa mencari sesuatu cerita yang lain gitu kan? Oke, bisa kok cerita ke yang lain. Jadi saya kadang-kadang ketika datang ke orang terus nanya apanya, pernah berdasarkan ini apa ya? Karena saya tahu ini bukan keluak. Terus orang adalah resep kami. Nanya sama pegawainya jawabannya sama. Udah, intinya saya tahu bahwa di sana mereka udah tutup diri. Mereka nggak mau. Tapi apa bisa saya tinggal tanya dari apa dulu bentuknya udah kayak ruko kayak sekarang atau kayak apa tuh? Terus ini udah berapa tahun tante pindah di sini misalnya. Orang-orang sendiri paling suka makan yang mana sih? Ini cerita ini kan bisa kembali. Nah, ini mungkin kita karena waktunya udah hampir habis nih, boleh nggak aku bacain ada pertanyaan yang teknik banget nih dari Julian? Ya, oke, silakan Mbak. Oke, ini alur storytelling yang mudah diterima oleh orang, biasanya seperti apa nih langkah-langkahnya? Misalnya opening, content, closing, baiknya seperti apa? Jadi saya akan assume kan tadi ya setiap platform beda-beda. Storytelling saya langsung.
Saya seringkali soalnya bercerita sama orang yang saya ajak jalan-jalan untuk makan. Dari mana mulainya? Mencari minat mereka. Mencari minat itu adalah sesuatu yang kira-kira mereka kenal. Misalnya seperti ini, saya suka membawa tamu-tamu ekspatriat untuk jalan-jalan keliling Jakarta, mencoba makanan. Terus saya akan mulai dari, kamu asalnya dari mana sih, negara mana gitu. Biasanya sarapan apa? Semua orang pasti sarapan kan? Misalnya mereka bilang, oh saya sarapannya sandwich gitu. Saya akan cerita, oh iya, kalau di Indonesia biasanya orang sarapannya, ini langsung beda jauh padahal. Orang sarapannya makan nasi soto kalau di Jawa. Terus nasi itu udah wajib banget. Kalau di daerah tertentu mereka makannya nasi pecel. Baru diajak pindah. Itu kan berarti menarik minat dulu. Mereka harus kenal istilah tadi. Kalau saya kasih yang general tentang si sarapan. Kalau misalnya enggak, misalnya kita mau bicara tentang semur gitu. Saya akan tanya sama orang di Eropa, kalian tuh punya masakan daging yang dimasak lama sampai empuk gitu ya? Beef stew. Biasanya mereka langsung kayak, oh iya kenal. Oke, kita di Indonesia punya loh kayak gitu. Di Jawa kita punya semur daging. Di Sumatera ada kalio. Terus misalnya di daerah lain juga ada asam-asam. Kita bisa cerita yang orang tuh langsung relate. Jangan sekonyong-konyong kita menceritakan sesuatu yang terlalu jauh dari yang mereka kenal. Misalnya itu tadi si tamu-tamu ekspatriat saya, masa saya langsung ceritain tentang gimana saya makan ulet sagu, mereka nggak akan tertarik. Mungkin iya malah jadi geli gitu. Kita tarik dulu minatnya, baru kita mulai twist pindah ke arah gimana kita mau ceritain. Kemudian, ya itu kontennya. Balik kan udah sampai tujuan kita mau menceritakan tentang si makanan-makanan tadi, closing-nya bisa dengan cara apapun. Kalau misalnya ngomonginnya di Instagram, saya sering closing itu dengan memberikan pertanyaan. Closing memberikan pertanyaan ini membuat feedback, orang merasa ada engagement karena merasa dilibatkan, ditanya pendapatnya, karena semua orang suka didengar. Kita tidak bisa hanya bercerita sendiri gitu terus nggak mendengarkan pertanyaan orang lain. Jadi misalnya saya terakhir kemarin di Instagram saya bilang, saya kemarin jauh-jauh bersepeda ke Bogor, cuma dapat makan kue tiaw aja, rasanya biasa lagi, tapi baksonya enak. Padahal saya udah pergi ke tempat yang Jalan Surya Kencana nih kata semua orang surga makanan di Bogor. Jadi saya kasih closing berupa pertanyaan. Kalau di Bogor tuh saya sebaiknya nyobain apaan sih? Semua orang kan datang bermunculan. Kasih pendapat masing-masing. Pendapatnya itu berakhir di situ nggak? Enggak. Sebagai seorang culinary storyteller, pendapat jawaban-jawaban itu saya catat. Saya untuk membuat singkat itu semuanya saya masukin di Google Maps. Jadi kapan-kapan kalau saya ke sana lagi nggak perlu nyari postingan saya di Instagram, tapi lihat Google Maps karena udah saya tandain. Ini katanya si A makan sop keladi di sini. Ini makan bakso goreng di sini. Itu jadi menurut saya menjadi sebuah kesatuan yang jangan lupa tadi ingetin gimana narik perhatiannya, terakhirnya lemparkan lagi pertanyaan sehingga mereka bisa mendapat kesempatan untuk didengar. Ya, oke. Ini satu pertanyaan terakhir lagi nih, Mbak, dari Nida Lisa. Buat belajar gastronomi haruskah menjadi chef? Referensinya apa ya? Sebelum kita tutup nih, Mbak, satu pertanyaan terakhir. Kalau untuk belajar gastronomi, karena gastronomi ini jauh lebih dalam dibandingkan kuliner ya. Gastronomi ini adalah ilmu yang mencakup segala macam, kayak tentang asal-usul bahan. Bisa juga sifatnya itu sangat akademis gitu. Tentang bahan tertentu ini, reaksi kimianya ketika kena panas, mengeluarkan rasa apa, mengeluarkan zat apa. Kayak yang kemarin kalau ada yang ngikutin kelas tempe, dikasih tahu bahwa hanya tempe Indonesia yang mengandung vitamin B12, dan itu akibat apa? Karena iklim, raginya, itu adalah ilmu gastronomi. Jadi kalau misalnya Mbak Nida tanya, apakah harus menjadi chef? Enggak. Bahkan tidak semua chef paham gastronomi. Jadi jangan dipikir bahwa gastronomi itu adalah fine dining. Ini sering ketukar nih. Orang-orang beranggapan bahwa wah makanannya kayak cantik banget, kayak heboh banget, itu gastronomi. Bukan. Gastronomi itu ada ilmu yang terkait dengan
makanan dengan apa yang kita cerna itu jadi bisa luas sampai tentang pertaniannya sendiri, bagaimana mengembangkan sebuah tanaman, bagaimana memelihara ikan untuk menghasilkan rasa tertentu dan menghasilkan protein tertentu misalnya. Jadi nggak harus jadi chef kok. Oke, benar-benar terjawab Mbak Nida. Dan satu hal terakhir yang sebelum kita tutup nih Mbak, persoalan terkait dengan storytelling. Seberapa penting di saat pandemi COVID ini, pastinya dari sebelum COVID, masuk COVID, dan setelah COVID pasti ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu dari segi pemasaran dan promosi. Nah, pertanyaannya adalah seberapa penting storytelling ini untuk sebuah promosi, apalagi bagi brand-brand yang sudah dalam arti kata tidak terlalu jalan selama COVID ini, untuk kembali bisa menjalankan brandnya ini, produknya ini, pemasarannya ini, seberapa penting kira-kira untuk storytelling ini? Oke, saya akan bilang penting banget, tapi tidak bisa dilakukan hanya dengan 1 kali 2 kali posting. Ingat, storytelling itu membangun cerita. Kita beda dengan hard selling. Hard selling itu langsung kita pada tujuannya, oke, cuma sampai hari Senin buy one get one gitu. Tapi kalau misalnya storytelling, kita akan membangun yang kita harapkan adanya feedback. Itu mungkin akan panjang waktunya berjalannya, tidak langsung naik pesat, tapi pasti ada peningkatan. Sehingga jangan sampai dilupakan, karena ini kan seperti ketika kita ngomongin storytelling dalam produk ini, seperti membangun brand itu. Menceritakan brand ini identitasnya seperti apa. Yang dijual tuh apanya aja sih, bukan si produknya aja, tapi the whole story. Oke Mbak Ade, sepertinya tidak terasa sudah 2 jam kita berada di sini, dan ceritanya cukup menarik sekali, dan terutama storytelling, saya juga menjadi lebih paham berapa pentingnya storytelling ini untuk sebuah produk, karena bagaimanapun juga kalau orang tidak tahu, tidak kenal, orang tidak akan tertarik, gitu kan. Nah, mungkin kira-kira untuk minggu depan nih Mbak Ade, pembahasan di kelas Mbak Ade mungkin ada sedikit bocoran, jadi di sini juga bisa untuk ikut kembali minggu depan, apakah lanjutan dari ini atau ada pembahasan tentang suatu hal yang baru? Pertanyaan yang baik, karena sebenarnya saya masih berpikir mau bikin apa. Karena tadi ada beberapa instruksi sih, bukan instruksi, permintaan. Kalau bisa ini dilanjutkan dan lebih detail lagi. Nah, ini tergantung Mbak Ade ini. Apakah ini akan lebih detail secara teknis, bagaimana untuk menyusun kata per kata, atau bagaimana membangun sebuah storytelling itu yang bagus, dan trik and triknya yang lebih fokus gimana, atau ada tema lain yang akan diusung nantinya. Oke, nanti langsung bisa lihat infonya akhir pekan ini, harus sudah ada. Idenya habis ini begitu tutup langsung pikir. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah gabung di kelas Smesco Spark Klinik konsultasi bagi UMKM ini, dan khususnya ini adalah di bidang kuliner. Dan tentunya Smesco Spark ini tidak hanya di bidang kuliner, juga ada di bidang fashion, craft, kriya, juga ada di business development, ada online marketing, dan juga ada keuangan juga. Nah, tentunya bagi teman-teman yang di sini tadi ada yang merasa sudah ketinggalan beberapa menit atau jam, nah nanti kegiatan ini kita rekam dan nanti akan kita share di YouTube-nya Smesco Indonesia. Teman-teman bisa update di sana, dan juga kelas-kelasnya Mbak Ade sebelum ini yang mendatangkan banyak sekali narasumber yang begitu kece, bisa dilihat di YouTube Smesco Indonesia. Dan tentunya jangan lupa nanti dari kita Smesco Indonesia juga akan menyebar itu berupa survei dan tanggapan. Mungkin teman-teman sekalian bisa untuk dapat mengisi. Nanti akan disebar oleh call center kita tentunya sebagai bentuk feedback dari apa hasil yang kelas ini hasilnya apa untuk bagi UMKM sendiri. Oke Mbak Ade, terima kasih banyak atas materinya untuk hari ini, dan saya juga belajar banget ini untuk menjadi moderatornya atau pemandunya Mbak Ade, karena perdana ini biasanya saya di kelas fashion gitu kan, sekarang nyasar ke kelasnya Mbak Ade di kuliner gitu kan. Terima kasih banyak. Sama-sama, dan terima kasih banyak juga buat teman-teman sekalian. Jangan lupa follow IG-nya Smesco Indonesia untuk update
terkini dari kelas-kelas Maestro Fashion, kuliner, craft, juga ada bisnis development dan lainnya. Dan juga bisa diupdate juga kelas-kelas sebelumnya di YouTube Smeska Indonesia. Terima kasih, selamat siang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.